asam, manis asam, I only this. Gak nempel di gigi. Slay, ole. Anda kembali di Rumah Pemilu Kompas TV, Saudara. Kita lanjutkan informasi di Rumah Pemilu. Saudara, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membantah adanya kabar bahwa dirinya akan merapat ke Partai Golkar usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menyatakan tetap di PDI Perjuangan. Hal ini dikatakan Gibran menanggapi pertanyaan wartawan di Balai Kota Solo, Jawa Tengah soal kabar merapat ke partai berlambang pohon beringin tersebut. Gibran bilang saat ini dirinya masih menjadi kader PDI Perjuangan. Siapa yang bilang? Ada isu seperti itu. Tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang gitu? Enggak. Artinya Mas Gibran Berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar? No, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi ya. Saya kan tetap jaga silaturahmi dengan siapapun. Kan berarti Mas Gibran masih tetap di PDI Perjuangan? Ya. Ya. Sebelumnya, Saudara, Wali Kota Solo, Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka menyebut dirinya bakal menghadap Hasto Kristianto di DPP PDI Perjuangan Rabu besok. Gibran akan melaporkan perkembangan politik terbaru yang terjadi. Sementara PDI Perjuangan memastikan cawapres atau bakal cawapres untuk Ganjar mengerucut satu nama dan akan segera diumumkan. Bakal capres Ganjar akan diumumkan pekan depan. Terima kasih. Bakal calon wakil presiden gimana Pak Ganjar? Bentar lagi. Ada indikasi dari mana gitu Pak Ganjar? Dari mana Pak Ganjar? Kapan Pak Ganjar rencananya akan diumumkan? Oh, mudah-mudahan ya minggu depan lah. Minggu depan. Saya lebih sebentar ya Pak. Ya. Ada dari mana Pak Ganjar itu Pak Ganjar? Kemungkinan Pak Ganjar. Dari nama-nama yang pernah beredar. 3 itu, salah satu dari 3 itu Pak. Pokoknya itu. Makanya ibu-ibu minta pada kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedikasi offline-nya. Nah, dengan demikian maka kita benar-benar menjadi pejuang partai. Sentilan soal loyalitas ini disampaikan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri saat peresmian kantor DPC PDIP Kota Solo secara daring. Lalu benarkah sentilan ini kode keras untuk Gibran Rakabuming Raka? Dalam konteks ucapan itu juga bisa spesial juga mengarah pada Gibran yang tadi diisukan bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, saya sih melihatnya ada 2 makna itu yang bisa saya baca dan bisa saya tafsirkan. Nah, oleh karena itu ya nanti kan Gibran dipanggil, akan diklarifikasi, dimintai keterangan apa jawabannya. Ya tentu ini peringatan yang menurut saya keras dari Ibu Mega walaupun dengan bahasa yang halus gitu, bahwa memang kader ya harus loyal, kader ya harus setia, kader ya harus berdarah-darah berjuang di partai. Sentilan Megawati muncul tak lama usai nama Gibran santer bakal dipinang Prabowo Subianto setelah didukung putusan MK. Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga pun membenarkan Gibran akan dipanggil besok ke DPP PDIP untuk dimintai keterangan. Kalau saya melihat sebenarnya begini, ini yang disampaikan oleh Sekjen itu sudah tepat. Sebagai sesama kader kan diundang Mas Gibran kan misalnya contoh seperti itu. Kira-kira bagaimana dengan situasi seperti ini daripada kita kan mendengar dari pers, dari mana-mana kan begitu. Ya tentunya kan kembali bahwa di dalam kehidupan berpartai, berorganisasi itu juga ada hak pribadi masing-masing. Kita juga kan tidak bisa memaksakan Mbak Adisti. Jalan Gibran memang menjadi lapang usai didukung putusan MK. Lantas, siapa yang bakal meminang sang putra mahkota? Tim Liputan, Kompas TV.
Informasi berikutnya, saudara, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan hari ini melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Tes kesehatan dilakukan sebagai salah satu syarat daftar menjadi calon presiden 2024. Tadi datang ke Rumah Sakit Fatmawati untuk mengurus surat keterangan sehat jasmani rohani. Jadi ini adalah bagian dari dokumen yang harus dibawa untuk mendaftar ke KPU. Saudara, usai jeda, Rumah Pemilu masih akan kembali dengan sejumlah informasi pilihan terkait pemilu lainnya. Datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk, rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terus enaknya terus manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. My only terus gak nempel di gigi. Slay olay. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Enak. Kenyang.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu. Saudara, bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, hari ini 17 Oktober 2023 berulang tahun yang ke-72. Dewan Pembina Partai Gerindra menggelar rapat untuk persiapan perayaan ulang tahun Prabowo di kediaman Sang Ketua Umum Partai Gerindra di Kertanegara, Jakarta. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Anies turut memberikan doa agar Prabowo yang juga bisa menjalankan amanat. Saya mendoakan selamat ulang tahun, semoga selalu sehat, dimudahkan dalam menjalankan amanat yang sedang diembankan, dan semoga selalu dalam keberkahan Allah. Barakallahu fi umrik. Ya. Informasi tadi juga menutup jumpa kita di Rumah Pemilu kali ini. Jangan lupa pemilu akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Jadi saksikan informasi terbarunya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Iriana Marun pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Kereta Argo Semeru yang anjlok di Kulon Progo picu kecelakaan kereta Argo Wilis yang datang dari arah berlawanan. Almas Sakibiru, mahasiswa Universitas Surakarta penggugat syarat cawapres yang dikabulkan MK, membantah ajukan uji undang-undang demi memuluskan jalan untuk Gibran Raka Buming Raka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo perintahkan penanganan kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Rahmat Ibrahim dan Cynthia Rompas hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama disampaikan Cynthia, silakan. Ya, terima kasih Ibrahim. Kita ke informasi pertama di Kompas Petang. Saudara, kereta Argo Semeru jurusan Surabaya Jakarta anjlok atau keluar jalur di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.
Akun Instagram @jalan-jalan-Kulon Progo mengambil visual dari udara di lokasi kereta Argo Semeru yang anjlok. Terlihat sejumlah gerbong rangkaian kereta Argo Semeru keluar dari jalur. Di sebelahnya adalah kereta Argo Wilis yang menabrak bagian belakang kereta Argo Semeru yang menghalangi sebagian rel. Ya Allah, guys! Tolong! Astagfirullah! Guys! Inilah detik-detik kereta Argo Wilis dari arah sebaliknya menabrak bagian belakang kereta Argo Semeru yang menghalangi rel di sebelahnya. Masinis kereta Argo Wilis disebut sudah berusaha mengerem, namun benturan tetap terjadi. BPBD setempat. Anjloknya kereta Argo Semeru dan ditabrak kereta Argo Wilis ini terjadi sekitar pukul 13.20 Selasa siang di wilayah Kalimenur, Kapanewon, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Akibat kecelakaan, kedua rel antar Wates Sentolo tidak dapat dilewati. Menggunakan kereta api bandara. Seperti itu yang dapat kita pastikan semua di sini. Penumpang masih berada di sisi-sisi jalan samping rangkaian kereta api karena mereka saat kejadian Seluruh penumpang Argo Wilis sudah dievakuasi ke Stasiun Tugu, Yogyakarta. Sementara penumpang kereta Argo Semeru dievakuasi ke Stasiun Wates. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. 20 orang mengalami luka dan dibawa ke Rumah Sakit Queen Latifah. Seluruh penumpang jurusan Bandung-Surabaya sudah dievakuasi menuju ke titik di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Sementara yang Argo Semeru menuju ke Jakarta sudah dievakuasi dengan kereta bandara menuju ke Stasiun Wates. Seluruh barang-barang yang masih tertinggal di dalam gerbong, PT KAI mengambil kebijakan bahwa seluruhnya belum boleh diambil, belum boleh dievakuasi. Baru setelah nanti teridentifikasi seluruhnya akan dikoordinasikan untuk dikembalikan kepada pemilik. Sehingga jadi di dua titik di Stasiun Wates Kulon Progo dan di Stasiun Tugu Yogyakarta itu menjadi shelter untuk mengistirahatkan penumpang-penumpang yang mungkin butuh untuk istirahat, yang mungkin mengalami trauma ringan, yang mungkin butuh penanganan ringan, kita seluruhnya kita kumpulkan di dua stasiun tersebut. Informasi terkini, saudara, dari lokasi kecelakaan kereta akan disampaikan jurnalis Kompas TV Ahmadi. Ahmadi, bagaimana proses evakuasi penumpang dan badan kereta hingga sore hari ini, Ahmadi? Ya, Cynthia dan juga pemirsa. Untuk sampai saat ini seluruh penumpang dari kedua kereta api yang di Argo Semeru dan Argo Wilis seluruhnya sudah berhasil dievakuasi. Untuk yang penumpang Argo Semeru berhasil dievakuasi seluruhnya ke Stasiun Wates, sementara Argo Wilis sudah dibawa ke Stasiun Tugu. Untuk saat ini seluruh penumpang sudah berhasil dibawa ke masing-masing stasiun dan kondisi mereka sebagian besar masih trauma. Untuk penumpang yang mengalami luka ringan sekitar 20 orang dan satu mengalami luka cukup berat dan masih dirawat di Rumah Sakit Queen Latifah. Dan dapat kami laporkan situasi di sekitar lokasi saat ini. Petugas dari PT Kereta Api Indonesia, TNI, Polri, dan sejumlah stakeholder terkait masih terus melakukan konsolidasi terkait untuk penanganan bagaimana kedua kereta ini akan
dievakuasi dan diperbaiki. Untuk sampai saat ini masih kereta Argo Semeru kondisinya masih berada anjlok di sisi utara rel jalur dari arah Wates menuju Jogja. Untuk petugas dari PT Kereta Api Indonesia juga terlihat masih berupaya untuk memperbaiki beberapa bagian perbaikan awal untuk agar bisa gerbong ini bisa dikembalikan ke jalur yang semula. Dan dapat terlihat juga untuk jalur rel kereta api sendiri mengalami kerusakan yang lumayan cukup parah. Dan kedua rel hingga saat ini masih belum bisa digunakan. Iya. Jadi untuk jalur dari arah Jakarta maupun Jakarta menuju Jogja ataupun Jogja menuju Jakarta sampai saat ini belum bisa dilalui kendaraan, dilalui kereta api. Seperti itu, Cynthia. Ya, saudara, gambar yang baru saja disajikan oleh rekan kami Ahmadi adalah gambar visual terkini. Ahmadi, jika boleh digambarkan tadi nampaknya sedang ada koordinasi dengan tim gabungan. Hasil dari koordinasi tersebut apa? Apakah badan kereta akan dievakuasi atau relnya akan diperbaiki atau akan seperti apa untuk laju lalu lintas perkereta apian selanjutnya nanti, Ahmadi? Iya, sampai saat ini kami masih menunggu hasil dari koordinasi dari stakeholder terkait dari instansi yang berwenang. Sampai saat ini para petugas masih melakukan koordinasi dan kami belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena koordinasi ini masih berlangsung yang diikuti dari Kapolres dan beberapa petugas dari KAI. Namun demikian, ini upaya untuk memperbaiki kereta masih terus dilakukan. Tadi terlihat beberapa petugas juga sudah mulai melakukan pekerjaan mereka, terutama dari tim kereta api. Serta banyaknya ini, Cynthia ya, banyak penonton dari masyarakat sekitar ini yang memenuhi area sini juga cukup mengganggu untuk proses perbaikan dari kereta api ini sendiri. Masyarakat dihimbau agar menjauh dari sekitar lokasi agar tidak mengganggu jalannya proses pengembalian dari gerbong dari jalurnya seperti itu. Ya, Ahmadi, tampak di layar kaca bahwa ada sejumlah warga yang memang masih berada di sekitar lokasi. Apakah nanti akan ada clearance area untuk pengamanan selanjutnya, Ahmadi? Ya, sebenarnya di area lokasi sendiri sebenarnya sudah terdapat garis polisi yang sudah dipasang dari siang tadi pasca terjadinya kecelakaan kereta ini. Namun demikian masyarakat masih banyak yang penasaran dengan kejadian yang cukup besar di Kulon Progo ini sendiri. Dan mereka kebanyakan datang sengaja untuk melihat kondisi terkini kecelakaan dari kedua kereta api dan proses rehabilitasi dari gerbong yang masih terguling seperti itu. Di sini masyarakat masih banyak yang berdatangan. Hingga saat ini di sepanjang jalur kereta api yang terjadi kecelakaan ini banyak warga yang masih menonton dan petugas kepolisian sendiri terus menghimbau agar mereka menjauh dari jalur kereta agar proses perbaikan bisa segera dilakukan seperti itu. Ahmadi, kalau dari pandangan mata Anda ada berapa meter panjangnya ini kereta yang saat ini ada dua kereta Argo Wilis dan juga Semeru yang berada di lokasi ini yang Ya, Cynthia, untuk kereta api sendiri ini sekitar 500 meter dari ujung timur hingga ujung barat ini cukup panjang. Posisi dari kereta ini sendiri
hampir berdampingan ya kereta Argo Semeru dengan Argo Wilis ini posisinya hampir berjajar demikian. Jadi untuk jalur di sisi selatan maupun utara ini sama sekali nggak bisa digunakan untuk melintas kereta api. Seperti itu, Cynthia. Baik, terima kasih Ahmadi. Artinya sekarang upaya untuk melakukan skenario seperti apa, apakah akan dievakuasi masih terus dikoordinasikan oleh tim gabungan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ahmadi sudah melaporkan langsung dari Kulon Progo, Yogyakarta. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda, diantaranya Polda Metro Jaya memeriksa mantan Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Lainnya di Kompas Petang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebutkan temuan cek 2 triliun milik Syahrul Yassin Limpo terindikasi dokumen palsu atau bodong. Selengkapnya usai jeda di Kompas Petang. White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat nyaman diminum. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoku. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kita membutuhkan pemimpin pemersatu yang mampu mengayomi semua identitas. Pemimpin yang berdiri di atas visi kebangsaan yang moderat, tengah, dan berlandaskan azas nasionalis religius. Kami yakin di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, kesinambungan dan perubahan menuju Indonesia maju di masa depan bisa kita wujudkan bersama. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan ibu siaga. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Oleh terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang.
100% murni. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Oh, Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, sebuah rumah dan kendaraan roda 4 terbakar akibat bensin eceran diduga tersulut puntung rokok di Pandeglang, Banten. Aduh, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah detik-detik saat kebakaran kios bensin eceran merambat membakar rumah dan minibus di Kelurahan Cilaja, Kecamatan Majasari, Pandeglang. Kebakaran diduga berawal saat pemilik kios menuang bensin eceran yang akan dijual dan kemudian tersulut api puntung rokok. Akibatnya pemilik kios bensin mengalami luka bakar serius. Saat ini korban telah dilarikan ke RSUD Berkah Pandeglang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi seorang yang punya kios ini, dia membeli bensin dari pom bensin menggunakan kendaraan unit mobil, dicurah ke pompan buat diecer. Sebetulnya itu kan tidak boleh. Nah, kejadiannya sebegitu cepat karena posisinya mungkin ada yang ngerokok atau gimana sambil merokok. Mungkin itu saja. Kita ke informasi lain, Saudara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo perintahkan penanganan kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kapolri menegaskan pihaknya akan berlaku profesional pada kasus yang tengah jadi perhatian publik. Menurut Sigit, dirinya telah meminta Barreskrim hingga Propam untuk mengawal setiap tahapan pemeriksaan. Terkait rencana pemeriksaan Ketua KPK, Firly Bahuri, Sigit hanya menyebut itu urusan teknis para penyidik. Kasusnya menjadi perhatian publik, saya sudah perintahkan agar prosesnya harus betul-betul ditangani secara profesional. Oleh karena itu, di dalam setiap tahapannya, dampingi Barreskrim, Propam yang minta turun. Sehingga setiap tahapan yang berjalan itu betul-betul profesional. Ya, itu sangat teknis. Yang jelas pesan saya dilaksanakan cermat, profesional, tidak arogan. Kami membuka ruang agar ini bisa diawasi, bisa disupervisi baik oleh KPK ataupun dari unsur eksternal lainnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya memeriksa mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Saud mengaku dirinya diperiksa sebagai saksi ahli untuk beri keterangan terkait mekanisme penyelidikan yang dilakukan KPK. Menurut Saud, Komisioner KPK tidak boleh bertemu dengan pihak berperkara seperti pada foto pertemuan Firly dengan SYL yang beredar belakangan ini. Tahun 2002 itu, tahun 2004 sampai 2018, paling nggak itu di KPK ada 90 surat putusan pimpinan. Itu yang mengatur semua KPK itu harus seperti apa bekerjanya. Yang saya terakhir di sana yang saya ingat adalah tahun 2018 itu mengenai tata kerja. Tata kerja KPK itu diatur. Alasan apapun, kata-katanya kan begitu kan? Dengan alasan apapun tidak boleh ketemu. Itu di pasal 36-nya, di pasal 65-nya dipidana 5 tahun. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan temuan cek 2 triliun milik Syahrul Yassin Limpo terindikasi dokumen palsu atau bodong.
Menurut Kepala PPATK, nama yang tercantum di cek 2 triliun tersebut sering melakukan penipuan. Kepada tim Liputan Kompas TV, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengaku sudah memeriksa temuan cek 2 triliun di rumah SYL. Nama tersebut terindikasi sering melakukan penipuan. Dokumen yang ada juga terindikasi palsu. Kepala PPATK Polda Metro Jaya saat ini masih mengusut dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hari ini mantan Komisioner KPK Saud Situmorang dimintai keterangan penyidik Polda Metro Jaya. Informasi selengkapnya akan disampaikan di Putu Trisnanda. Putu, apa yang digali penyidik pada mantan Komisioner KPK Saud Situmorang, Putu? Ya, selamat sore Cynthia dan juga saudara. Tentu saja ini berkaitan dengan peran dari Saud Situmorang yang sempat menjadi komisioner atau wakil pimpinan dari Komisi Anti Rasuah atau KPK. Tadi juga sempat disampaikan oleh Saud Situmorang bahwa sejak diperiksa dari pukul 10.00 sampai dengan tadi keluar meninggalkan Polda Metro Jaya pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, Saud ini diberikan 15 pertanyaan oleh penyidik dari dari pihak penyidik. Ada 15 pertanyaan. Ini semua berkaitan dengan bagaimana kewenangan, kemudian juga terkait dengan etik dari pimpinan KPK sendiri. Tadi ketika selesai diperiksa, Saud Situmorang ini juga menjelaskan bahwa dalam keterangannya dengan tegas menyampaikan apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri menurut Saud Situmorang ini menyalahi aturan ataupun juga pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang KPK. Tepatnya atau persisnya ini merupakan pasal 30 dan juga pasal 65 dalam Undang-Undang KPK yang mengatur terkait dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pimpinan KPK, termasuk juga komisioner dari KPK sendiri, yang di dalamnya ini berkaitan dengan foto viral di mana Firly Bahuri, Ketua KPK, pimpinan KPK, ini terlihat duduk bersama dengan Syahrul Yassin Limpo. Tadi juga dijelaskan mengapa kemudian ini menjadi masalah dan melanggar undang-undang tersebut, Undang-Undang KPK, karena menurut Saud Situmorang, Dumas atau aduan masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian ini sudah masuk pada tahun 2021, kemudian pertemuan itu atau foto tersebut terjadi pada tahun 2022. Jadi dengan alasan apapun seharusnya pertemuan antara Firly Bahuri dan juga Syahrul Yassin Limpo ini tidak terjadi karena menyalahi etik, kemudian juga melanggar pasal 30 dan juga pasal 65. Tadi juga yang disampaikan oleh Saud Situmorang ini pada saat ditanya oleh penyidik ada beberapa hal yang ditanyakan, salah satunya terkait dengan kewenangan, bagaimana kemudian pimpinan KPK ini juga harus berjarak dengan pihak-pihak yang berperkara ataupun juga dengan kasus-kasus yang tengah ditangani oleh penyidik KPK supaya tidak ada konflik kepentingan di dalamnya. Lebih lanjut ini memang menjadi kewenangan dari pihak penyidik, begitu sekarang sudah masuk naik tingkatnya, statusnya bukan hanya penyelidikan tapi sudah ke tahap penyidikan. Ada 23 orang saksi yang diperiksa. Hari ini bukan hanya Saud saja tetapi juga ada beberapa pejabat eselon 1 dari Kementerian Pertanian, kemudian juga ada beberapa ajudan dari pejabat Kementerian Pertanian yang diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan oleh penyidik. Jadi prosesnya masih berlangsung. Nanti jika memang ada alat bukti ataupun juga unsur-unsur. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menurut rencana dipanggil ke DPP PDI Perjuangan besok. Gibran mengaku siap menghadap pengurus PDI Perjuangan. Tetap bersama kami di Kompas Petang. White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah.
Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoku. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan Ibu Siaga. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Dalam setahun ini, banyak program yang menjadi fokus utama Pemprov DKI Jakarta. Penanganan banjir melalui normalisasi Kali Ciliwung dan Sodetan Ciliwung, NCICD dihilir untuk mengatasi rob, program tata kota, serta penghijauan dan polusi. Ketahui semua tentang kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam Titik Pandang, Selasa 17 Oktober, pukul 7 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Gamere. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarganya. Rasa keadilan diinjak-injak, masa depan bangsa dijadikan permainan kotor.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Hakim Konstitusi Saldi Isra keheranan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang secara drastis mengubah amar putusan soal syarat usia Capres dan Cawapres. Berselang dari putusan MK, sejumlah aktivis mengeluarkan maklumat keprihatinan. Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan syarat usia Capres dan Cawapres dalam Undang-Undang Pemilu. Ketua MK, Anwar Usman, membacakan langsung amar putusan yang intinya mengubah syarat dari paling rendah berusia 40 tahun kini menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion mengaku merasakan ada yang aneh. Sebab putusan MK berubah pendirian sangat cepat dari menolak menjadi mengabulkan, terlebih setelah terjadi perubahan komposisi hakim. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Perubahan komposisi hakim yang memutus dari 8 orang dalam perkara nomor 29, 51, 55 menjadi 9 orang dalam perkara 90, 91 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan. Terkait putusan MK yang membuka peluang putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka untuk jadi cawapres di Pilpres 2024, Presiden Jokowi bilang tak mau berkomentar banyak dan tak mau ditafsirkan mengintervensi. Silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Sejumlah tokoh dan aktivis mengeluarkan maklumat keprihatinan atas putusan MK. Para aktivis menilai putusan MK melanggengkan politik dinasti keluarga Jokowi dan menyebut Indonesia mengalami kemunduran demokrasi. Anak-anaknya yang minim pengalaman dan prestasi politik menikmati jabatan publik maupun fasilitas bisnis yang tak mungkin didapat tanpa statusnya sebagai anak kepala negara atau anak presiden yang sedang berkuasa. Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarganya. Politik dinasti terasa kental ketika presiden menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya. Putusan MK yang memberi peluang Gibran Rakabuming Raka untuk maju Pilpres menjadi kontroversial karena MK mengeluarkan putusan jelang masa pendaftaran pasangan Pilpres. Bakal Capres Prabowo Subianto diketahui beberapa kali meminang Gibran untuk jadi cawapresnya. Tim Liputan Kompas TV. Almas Sakibiru, mahasiswa asal Solo yang menjadi penggugat syarat batas usia Capres dan Cawapres 40 tahun dan menambahkan syarat pengalaman sebagai kepala daerah, membantah mengajukan gugatan ke MK untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka di Pilpres. Anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki Boyamin Saiman ini mengklaim tak ada intervensi di balik gugatan yang ia ajukan. Dengan keluarnya putusan MK, ia mempersilahkan Gibran untuk menggunakan kesempatan ini untuk maju Pilpres atau tidak.
komentar seperti itu saya boleh menanggapi, ini nggak ada kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun. Ini murni dari niat saya sendiri, nggak ada intervensi pihak manapun, dan ya ini berjalan dengan apa adanya, nggak ada intervensi. Kalau ini ya kalau mau dibuat jalan Mas Gibran ya monggo, kalau enggak ya udah. Kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah selesai, udah gugatan, saya nggak mau ngotak-ngatik lagi. Udah. Kan yang disebut terus Mas Gibran ya? Ya karena kan saya orang Solo, otomatis kan saya merasakan dampaknya Mas Gibran ini langsung gitu kan. Kalau mungkin di luar sana mungkin banyak, tapi saya ya kurang tahu lah. Salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, sempat menyampaikan pendapat berbeda dengan hakim lain terkait putusan MK soal gugatan batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun, namun bisa jika ia pernah ataupun sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Saldi mempertanyakan sikap hakim MK yang mendadak berubah terhadap putusan ini. Kita akan bahas bersama mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Sudah ada Pak Dewa Gede Palguna yang bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Pak Palguna, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, mohon maaf, audio Pak Palguna sepertinya masih di mute nih Pak. Ya, selamat sore Pak Palguna, terima kasih bergabung bersama kami. Pak Palguna, menanggapi terkait putusan MK kemarin, menurut Anda adakah yang bisa dikritisi terkait putusan tersebut? Iya jelas lah. Jadi buat saya, ini langsung nih. Silakan. Halo. Pak Palguna. Ya, begini, yang jadi persoalan saya itu gini ya, satu, ya kita seperti kena prank kan oleh putusan MK itu yang pertama itu. Dan menurut saya putusan yang diucapkan pertama, dalam arti 3 putusan pertama sebelum break itulah putusan yang benar. Karena dari dulu sampai sekarang, saya itu berpandangan bahwa soal usia pejabat publik, entah itu kepala daerah, itu presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, itu adalah sepenuhnya merupakan legal policy dari pembentuk undang-undang. Artinya itu adalah wilayah kebijakan dari pembentuk undang-undang yang tidak boleh dimasuki oleh Mahkamah Konstitusi kecuali kalau konstitusi menegaskan hal itu. Nah ini masalahnya konstitusi tidak ada menegaskan hal itu. Oleh karena itu maka sebenarnya saya berpandangan dari awal itu Mahkamah Konstitusi sudah bisa memutuskan bahwa jika permohonannya adalah soal umur itu, maka itu adalah masalah legal policy dan Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak masuk ke sana. Artinya saya mau mengatakan begini, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa yang 40 tahun itu adalah tidak konstitusional misalnya, sementara yang lainnya 35 tahun, 30 tahun, 28 tahun, 25 tahun dan seterusnya itu konstitusional. Apa dasar argumentasinya? Tentu saja argumentasi secara konstitusional ya. Itu tidak ada. Maka itu adalah sepenuhnya memang wilayah pembentuk undang-undang. Apalagi apabila diingat ya, dan itu sudah diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelum break yang pertama itu. Apalagi ketika diingat sejarah lahirnya ketentuan yang berkenaan dengan syarat presiden dan wakil presiden itu di Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR yang kebetulan saya juga adalah menjadi bagian di dalamnya. Dan di situ memang ditegas bagian terakhirnya kemudian perdebatan itu menyatakan sudahlah serahkan itu kepada pembentuk undang-undang. Jadi dari situ makanya saya mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang pertama diucapkan sebelum break itu kemarin itulah putusan yang benar. Harusnya Mahkamah Konstitusi tidak masuk ke dalam wilayah legal policy dari pembentuk undang-undang. Jadi menurut Anda sendiri dua keputusan yang terakhir itu adalah keputusan yang tidak benar seperti itu? Ya, artinya gini, seperti halnya yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra ya. Gini, pertanyaannya kemudian, bolehkah Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya? Boleh. Tetapi yang menjadi persoalan bukan soal boleh tidak itu.
adakah argumentasi konstitusional yang kuat sehingga Mahkamah Konstitusi harus mengubah pendiriannya dari sebelumnya A menjadi B. Ini kan berbalik 180 derajat. Dan itu dalam hitungan hari, kata dissenting opinion yang diucapkan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra. Nah, dalam beberapa hari itu, adakah perubahan yang mendasar? Adakah constitutional change yang mendasar, katakanlah dalam praktik, yang menyebabkan kemudian secara konstitusional juga Mahkamah Konstitusi harus mengubah tafsiran konstitusionalnya terhadap syarat calon presiden dan atau wakil presiden itu. Itu tidak dijelaskan dalam pertimbangan hukum putusan. Dan itu yang membuat saya kecewa, karena disitulah bagian dari mahkota putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya tegas disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi, sebab itu adalah ratio decidendi yang menunjukkan salah satu unsur penting dari judicial accountability yang harus dipenuhi oleh Mahkamah gitu. Ya, Pak Palguna, kalau menurut Anda berdasarkan pengalaman Anda, biasanya apa sih yang menyebabkan ada perubahan tersebut, apalagi dalam rentan waktu yang sangat singkat? Apakah menurut Anda ada kepentingan tertentu mungkin? Atau seperti apa? Berdasarkan pengalaman Anda? Kalau itu biarlah wilayah, kalau kepentingan tertentu yang kalau disebut kepentingan politik, biarlah wilayah pengamat politik yang masuk itu. Saya stick saja pada bidang keahlian saya, supaya saya tidak offside mengambil bidang keahlian orang lain gitu ya. Jadi kalau secara hukum tentu saja perubahan itu, misalnya ada perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi dalam rentang waktu tertentu, sehingga menyebabkan logika yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum sebelumnya menjadi tidak valid lagi apabila disandingkan dengan tujuan konstitusional yang hendak dicapai oleh dirumuskannya suatu ketentuan dalam undang-undang. Itu bisa mengubah pendirian mahkamah, dan itu adalah sah. Tetapi itu harus sekali lagi harus dijelaskan dalam ratio decidendi dari putusan mahkamah itu, sehingga publik menjadi tahu mengapa mahkamah mengubah pendiriannya gitu loh. Oke, kalau yang kemarin kan kita tidak dijelaskan ya, apakah artinya harus ada penjelasan terkait hal ini? That is what I mean. Jadi itulah seperti out of the blue gitu loh, tiba-tiba saja berubah dari A menjadi B, dan B-nya itu 180 derajat. Itu yang tidak saya paham. Itu yang saya nggak bisa menduga. Nah, akhirnya kan begini jadinya. Saya bukan pengamat politik sekali lagi. Nah, tapi orang kemudian membuat fakta-fakta yang ada di luar, lalu menyandingkan fakta-fakta itu atau kenyataan-kenyataan itu, disanding-sandingkan, dihubung-hubungkan, dan kemudian cocok dengan keadaan yang diambil dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, terjadilah kemudian kesimpulan publik yang kita tidak bisa sepenuhnya juga menyalahkan. Karena dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi sendiri juga tidak jelas alasan berubahnya itu, gitu loh. Oke, Pak Palguna, kita tahu bahwa dalam putusan di Mahkamah Konstitusi, dissenting opinion itu merupakan hal yang biasa. Tapi biasanya apa sih yang menjadi penyebab adanya dissenting opinion ini, dan seperti apa biasanya berdasarkan pengalaman Anda untuk menanggapi peristiwa ataupun dissenting opinion ini? Oke, jadi saya menjelaskan terlebih dahulu. Ketua Mahkamah Konstitusi pertama, Profesor Jimli Sidiki, secara berseloroh tapi serius mengatakan 9 hakim konstitusi itu adalah 9 pendapatnya final and binding gitu. Dia merdeka satu dengan lain. Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi juga tidak bisa mempengaruhi. Saya bisa mengatakan itu karena saya mengalami periode kepemimpinan Prof. Jimli, dan beberapa bulan saya sempat juga bersama Prof. Mahfud, walaupun beliau waktu itu belum jadi ketua. Artinya, kita tahulah sebegitu berwibawanya Profesor Jimli Sidiki, Profesor Mahfud itu nggak bisa mempengaruhi 8 hakim yang lain kalau hakimnya sudah berpendapat begini. Artinya yang saya mau katakan, kalau hakim konstitusi itu membuat legal opinionnya dengan benar, dan itulah yang membuat perdebatan dalam rapat permusyawaratan hakim itu menjadi hidup. Nah, itu yang kemudian menyebabkan kemudian bisa saja hakim itu menjadi bersatu atau terbelah pendapatnya. Itu kan masing-masing kadang-kadang mungkin katakanlah misalnya mazhab yang dianut oleh hakim tertentu gitu, atau bukan pandangan politik sebenarnya. Tapi ini kan pada dasarnya Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang khususnya, dia kan sedang melakukan constitutional interpretation sebenarnya terhadap satu norma undang-undang. Nah, di situ kalau sudah memasuki wilayah constitutional interpretation, kemerdekaan masing-masing hakim itu sangat mungkin boleh dikatakan mutlak di situ ya. Karena hakim mau menyampaikan pendapat secara merdeka. Nah, di situ acap kali ketemu atau tidak. Tapi itu kan akan tampak kemudian
bukan ringkasan ya, summary dari pendapat apakah ketemu atau tidak itu akan tampak dalam putusan gitu. Ya, Pak Palguna, terakhir, menurut Anda, bagaimana Anda melihat dari sikap Hakim Saldi Isra? Karena kita tahu kemarin beliau juga menyampaikan beberapa pendapat soal dissenting opinion, soal ada atau tidaknya hakim ketua yang sempat hadir, kemudian sempat sebelumnya tidak hadir dan akhirnya ada perubahan terkait hal itu. Ya, itu saya mengatakan bahwa Pak Profesor Saldi sedang menggambarkan peristiwa yang terjadi ketika putusan itu dibuat. Dan itu adalah bagian dari pertanggungjawaban publik seorang hakim yang hendak disampaikan lewat pendapat berbedanya itu, mengapa kemudian dia harus membuat pendapat berbeda. Nah, atau mengapa kemudian terjadi perbedaan pendapat. Nah, saya kira kalau itu ya itu boleh dikatakan semacam pemberitahuan dalam tanda petik kepada publik tentang background dari sikap yang diambilnya gitu kan. Baik, dan seharusnya seperti Anda sampaikan tadi bahwa adanya perubahan dalam waktu singkat sejatinya juga seharusnya disampaikan kepada publik. Terima kasih Pak Idewa Gede Palguna, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore, Cynthia. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan dihadirkan rekan saya, Rahmat Ibrahim. Silakan. Terima kasih Cynthia. Saudara, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menurut rencana dipanggil ke DPP PDIP besok. Gibran mengaku siap menghadap pengurus PDIP. White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Ganbare. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting. Bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat nyaman diminum. Kalah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, Kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan ibu siaga. Kalah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Dalam setahun ini, banyak program yang menjadi fokus utama Pemprov DKI Jakarta.
Penanganan banjir melalui normalisasi Kali Ciliwung dan Sodetan Ciliwung, NCICD di hilir untuk mengatasi rob, program tata kota, serta penghijauan dan polusi. Ketahui semua tentang kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam Titik Pandang, Selasa 17 Oktober, pukul 7 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Saudara putra sulung Presiden Jokowi yang sekaligus Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dipanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto besok. Mengaku siap menghadapi ke DPP PDI Perjuangan. Selain bahas situasi terkini, Gibran mengaku akan berikan keterangan terkait pertimbangan bergabungnya ke TPN Ganjar Pranowo. Selain itu, Gibran juga akan menjelaskan soal ketidakhadirannya di peresmian kantor DPC PDIP Kota Solo. Dan mungkin besok Rabu saya juga akan dipanggil oleh DPP. Sudah janjian sudah dihubungi Pak Hasto juga. Saya akan melaporkan keadaan terkini, Bro. Saya kan memang rutin laporan ke beliau ya, besok Rabu ya. Jakarta Hah? Jakarta. Hah? Yang mau dilaporkan? Ya nanti kalau dipanggil pasti ditanya. Ini gimana keadaan ini gimana. Tunggu aja besok Rabu ya. Kemarin usai Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan syarat Capres dan Cawapres, Gerindra langsung melakukan rapat internal yang dihadiri seluruh Dewan Pembina Partai Gerindra dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra menyebut jika pasca putusan MK membuat syarat Capres dan Cawapres semakin jelas, namun Gerindra baru akan mengumumkan Cawapres pendamping Prabowo usai pertemuan dengan parpol koalisi. Gerindra menyebut sudah berkomunikasi dengan Gibran setelah mendengar putusan MK. Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah keputusan yang final dan mengikat, tentu saja ini akan menjadi sebuah cara pandang bagi partai-partai koalisi di Koalisi Indonesia Maju dalam mengambil keputusan. Setelah partai koalisi berkumpul. Itu kapan Bang untuk pertemuan? Ya, sedang mencocokkan semua waktu para ketua umum yang sekarang masih ada sebagian di luar negeri. Keputusan Mahkamah Konstitusi saya kira menjadi sesuatu yang jelas, terang benderang, jadi nanti nunggu sesuatu yang sudah jelas, nanti nunggu setelah ketua umum semuanya berkumpul. Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan syarat Capres dan Cawapres. Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai bisa menjadi jalan masuk Gibran Raka Buming di Pilpres. Partai koalisi pengusung Capres Prabowo secara terbuka telah mengatakan akan meminang Gibran. Namun mereka masih menunggu kesediaan Gibran. Apakah suara ayah Gibran, Joko Widodo, akan menjadi langkah penentu bagi Gibran untuk maju di Pilpres? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Ada juga Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan untuk Ganjar, Bang Deddy Sitorus. Dan juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Bung Fahri Hamzah. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Baik, Pak Jayadi, bagaimana Anda melihat posisi Jokowi dalam dinamika yang terjadi soal politik Gibran dan juga putusan MK ini? Ya, kalau putusan MK itu tentu kita tahu banyak dikritik ya. Saya termasuk salah satu yang sulit menerimanya secara akal, secara nalar gitu ya. Yang paling menonjol itu misalnya bagaimana MK, tadi dijelaskan oleh beberapa mantan hakim konstitusi ya, bagaimana MK menerapkan dua alasan atau cara berpikir yang berbeda bahkan bertentangan untuk satu perkara yang intinya sama gitu, yaitu soal syarat-syarat khusus Capres, Cawapres gitu. Jadi, peristiwa itu membuat kemudian keputusan MK itu kemudian membuat banyak dugaan gitu bahwa keputusan ini seperti juga yang disampaikan oleh Hakim Saldi Isra dalam dissenting opinionnya ya, bahwa keputusan ini berada dalam pusaran politik gitu, atau dalam bahasa lain
ada dugaan atau banyak yang bisa menduga bahwa Hakim Konstitusi itu mengambil keputusannya tidak independen secara politik. Ada faktor-faktor politik yang masuk ke situ. Dengan pandangan seperti itu, bagaimana harus Jokowi bersikap, Pak Jayadi? Saya kira Pak Jokowi harus bersikap bijak ya. Pak Jokowi adalah seorang presiden yang diapresiasi oleh masyarakat, yang akan segera turun. Maka sebaiknya Pak Jokowi memberikan langkah-langkah yang bijak begitu, yang mendinginkan suasana, yang memberikan kesempatan dan netralitas yang baik kepada semua pihak gitu. Jadi sikap kenegarawan Pak Jokowi akan dilihat orang pada saat ini. Soal netralitas ini yang digarisbawahi, termasuk PDIP esok kabarnya akan memanggil Gibran ya, Bung Deddy? Memanggil Gibran saya kira tidak ya, karena siapa sih berani manggil anak presiden ya, nanti banyak yang sakit hati. Tetapi memang Pak Sekjen ada berkomunikasi dengan Gibran, mengajak bincang-bincang seperti itulah, karena kan kita tahu ada banyak sekali spekulasi liar di mana-mana ya, yang tentu perlu perbincangan gitu, jadi bukan dipanggil lah. Karena tidak ada alasan untuk kita manggil-manggil Gibran. Bang Deddy, maaf itu audionya agak sedikit kurang begitu jelas, mungkin sambil diperbaiki. Jadi apa saja nanti yang akan diklarifikasi oleh PDIP pada Gibran esok hari, Bang Deddy kira-kira? Tidak ada yang diklarifikasi, dan saya tekankan tidak ada dipanggil ya. Tapi yang ada diajak berdiskusi, katakanlah berbincang-bincang, karena banyaknya spekulasi liar di publik tentang situasi atau posisi Mas Gibran gitu ya. Jadi tidak dalam konteks pemanggilan itu. Jadi terserah Mas Gibran mau datang atau tidak, karena besok juga kami punya agenda-agenda penting yang cukup padat gitu. Jadi konteksnya kalau ada waktu gitu. Jadi bukan sesuatu yang bersifat harus gitu. Oke, Bang Fahri. Baik, saya ke Bang Fahri. Bang Fahri, kan di koalisi pendukung Prabowo yang ditunggu soal cawapres adalah putusan MK. Sudah diketok. Kenapa belum deklarasi soal cawapres ini? Kan Gibran kan infonya, Bang Fahri? Dalam rapat yang lalu, kami membuat 4 nama, dan kemudian nama-nama itu mewakili Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan luar Jawa. Dan memang janjinya pekan ini akan ada rapat untuk memutuskan 1 nama untuk kemudian disiapkan menuju pendaftaran yang akan kita lakukan kalau tidak pekan ini, pekan depan. Dan karenanya lah saya kira keputusan Mahkamah Konstitusi ini melengkapi argumen terkait dengan peluang-peluang calon yang ada ya, sebab keputusan ini menyebabkan ada banyak nama yang bisa masuk ke dalam kualifikasi, khususnya kaum muda dan milenial yang sekarang sudah menjabat sebagai kepala daerah baik tingkat mengarah ke Gibran ya, Bang Fahri? Saya tadi bilang kepada banyak nama ya, tetapi memang salah satu nama yang diperbincangkan itu adalah nama Gibran. Karena dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, nama Gibran menjadi masuk ke dalam kualifikasi memenuhi syarat, karena Mahkamah Konstitusi tidak mengubah norma 40 tahun, tetapi menambah tafsir sesuai permintaan pemohon, bahwa mereka yang pernah menjabat pada jabatan yang dipilih sebagai eksekutif dapat juga dicalonkan sebagai calon presiden, sebab pengalaman sebagai kepala eksekutif itu dianggap berharga. Sebagaimana juga yang tercermin pada calon-calon kita yang ada sekarang ini. Sudah ada komunikasi ke Gibrannya soal ini, Bang Fahri? Wali kota dan bekas gubernur. Saya kira itu sudah ada komunikasi ke Gibran soal ini, soal ajakan ini, karena sudah jelas nih MK-nya. Soal komunikasi tentu nanti akan dilakukan setelah ada pertemuan dengan pimpinan-pimpinan partai koalisi yang kemarin sangat kompak memutuskan nama-nama itu.
Nanti setelah kami putuskan, baru itu dikomunikasikan dengan semua calon yang masuk. Tetapi kalau pekan ini, pekan kemarin sudah dikomunikasikan dengan semua calon, tapi pekan ini tentu akan keluar satu nama dari nama-nama yang ada itu. Ini belum diumumkan, apakah juga masih nunggu arahan Jokowi, Bang Fahri? Kalau di rapat koalisi, kita menyerahkan seluruh keputusan ini kepada calon presidennya, yaitu Pak Prabowo. Karena beliaulah yang kira-kira nanti pada tingkat akhir menimbang siapa yang menjadi mitranya di dalam atau running mate di dalam Pilpres yang akan datang, yang dia anggap cocok oleh beliau sebagai calon wakil presiden. Jadi ini hanya lebih kepada Pak Prabowo yang berkonsultasi dengan pimpinan-pimpinan partai, dan setelah itu Pak Prabowo sendiri yang akan menyampaikannya kepada yang bersangkutan. Baik, Bang Deddy, semakin kuat wacana soal memasangkan menduetkan Prabowo dengan Gibran pasca putusan MK. Bagaimana dari PDIP menanggapi soal ini, Bang Deddy? Tampaknya di mute, Bang Deddy. Silakan. Saya kira isu itu kan sudah berkembang sejak adanya judicial review di Mahkamah Konstitusi, ya, bahwa seperti itulah niatan dari katakanlah mereka yang memiliki kekuasaan, gitu ya. Itu terlihat dari pengaju judicial review itu yang berafiliasi dengan partai-partai politik, kepala-kepala daerah, gitu ya. Dan itu semakin kencang lagi ketika di Mahkamah Konstitusi gugatan tentang umur itu sudah pasti gagal, sehingga kan pengambilan keputusan tertunda-tunda. Lalu datanglah satu ide cerdas, menambahkan frase pernah atau berpengalaman menjadi kepala daerah. Itu sudah sangat-sangat sistematis itu. Bagaimana kekuasaan politik itu masuk menjebol suatu institusi negara yang harusnya menjadi gerbang terakhir kewarasan pengelolaan kekuasaan, gitu. Dan itu kan sudah jebol. Jadi, dan kita lihat sendiri hasilnya. Kalau saya pribadi mengatakan itu bukan putusan MK, tapi putusan ketua MK, gitu. Jadi itu realitanya. Jadi kalau ditanya ini semakin kencang, dari dulu udah kencang. Kita tahu sudah beredar namanya bahwa pada 3 putusan awal itu akan ditolak, gitu ya. Tapi sebenarnya sudah dikunci oleh hakim MK, gitu loh. Yang menarik kan bagaimana PDIP agar Gibran juga tidak menyeberang ke koalisi lain, dan juga bagaimana apakah Jokowi ini masih menunggu untuk memberikan restu ke Gibran masuk di bursa Pilpres karena banyaknya tekanan dari publik soal dinasti politik. Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami dalam Kompas Petang. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Hah? Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar.
Barusan jajan, tapi masih lapar. Lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Get ready. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting. Bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kita lanjutkan soal dialog peta politik dan makro politik pasca putusan MK. Masih bersama kami Pak Jayadi Hanan, Bang Deddy Sitorus dan juga Bang Fahri Hamzah. Pak Jayadi, apa sebetulnya yang ditunggu oleh Jokowi untuk memberikan restu pada Gibran di bursa Pilpres? Apakah ini juga menunggu, membaca reaksi dari masyarakat atau bagaimana Pak Jayadi? Ya, mungkin itu salah satu yang jadi pertimbangan ya. Selain seperti kata Bang Fahri, permusyawaratan kalangan ketua umum dan di kubu Prabowo misalnya, karena nama Gibran masuk menjadi salah satu calon di cawapres di kubu Prabowo kan gitu, di koalisi Indonesia Maju. Yang kedua adalah soal mungkin masih melihat bagaimana perkembangan reaksi publik terhadap isu ini, karena isu ini kan menjadi perhatian publik sangat luas, baik publik dalam artian publik yang para opinion maker atau publik yang terkait langsung dengan aktivitas-aktivitas politik maupun publik secara umum. Mungkin itu yang masih dilihat saya kira. Karena begini ya, memang masuknya Gibran sebagai cawapres atau nama dalam bursa cawapres itu memang diharapkan bisa membantu misalnya Prabowo untuk memenangkan pertarungan gitu. Tapi itu belum tentu juga gitu, Mas Ibrahim. Karena minimal dua alasan ya. Pertama sebetulnya, seperti kata Bang Deddy tadi, nama Gibran sudah masuk cukup lama sebetulnya di dalam bursa percaturan ini. Dan itu saya kira berbagai riset opini publik sudah menunjukkan bahwa simulasi-simulasi yang memasukkan nama Gibran di dalam potensial pasangan capres-cawapres itu sudah banyak. Dan kalau kita perhatikan elektabilitasnya, pertama elektabilitas Gibran secara pribadi itu belum pernah nomor satu. Yang nomor satu biasanya itu kadang-kadang Sandi Uno, Ridwan Kamil. Jadi kenapa sampai Gibran ini ditunggu-tunggu, sampai menunggu putusan MK untuk Gibran? Apa istimewanya menurut Anda Pak Jayadi? Ya itu tadi karena dia punya keistimewaan sebagai proksi dari Pak Jokowi, sebagai wakil dari Pak Jokowi, dan baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo itu kan memerlukan para pemilih Pak Jokowi di 2019 lalu untuk di-endorse paling tidak supaya memilih mereka gitu. Nah, jadi ada efek positif itu saya kira yang diharapkan gitu ya. Baik. Tapi belum tentu positif itu yang muncul. Ya, pertama yang tadi saya sebut
ya elektabilitas Gibran itu sebetulnya tidak berbeda jauh dengan nama-nama cawapres yang lain, baik ketika dipasangkan dengan bakal capres maupun ketika diadu secara individu. Yang kedua, isu negatif yang selama ini muncul, misalnya isu dinasti politik, isu intervensi politik, ya dan sebagainya. Itu kan belum tentu diterima secara positif oleh masyarakat pemilih, dan itu kan bisa menimbulkan masalah bagi capres yang memasangkan Gibran sebagai cawapresnya. Saya ingin dari PDIP bagaimana Bang Deddy, kan untuk menghindari agar Jokowi dan juga Gibran tidak menyeberang mendukung koalisi Prabowo nih, bagaimana dari PDIP Bang Deddy? Ya, kami sudah berusaha menjaga Pak Jokowi selama 23 tahun. Tetapi kan kami tidak bisa menjaga beliau dari dirinya sendiri. Jadi semuanya terpulang kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran. Karena itu kan katakanlah, itu kan hak mereka mau melakukan apapun gitu. Tidak ada yang bisa kami lakukan kalau mereka sudah punya sikap atau pilihan gitu. Jadi kalau melihat orkestrasi yang terjadi, saya kira tidak mungkin tanpa tangan-tangan kekuasaan. Jadi ya kalau di banyak tempat orang-orang yang haus kekuasaan menjadi kehilangan kewarasan, saya kira hal yang tidak bisa dihindari dalam situasi seperti ini. Kami hanya bisa fokus pada pemenangan Mas Ganjar. Biarlah alam semesta, biarlah masyarakat yang menilai, karena rakyat kita ini kan tidak bodoh-bodoh amat ya. Anak-anak muda kita yang menjadi pemilih terbesar di atas 52-54%, saya kira adalah orang-orang terdidik yang mampu menelaah atau katakanlah memilah-milah informasi gitu. Baik. Ini kan cara-cara yang menurut kita belum pernah terjadi di Republik ini. Bagaimana sebuah proses katakanlah pembajakan konstitusi itu dilakukan secara vulgar gitu, yang bahkan mungkin tidak terbayangkan oleh seorang Soeharto kalau menurut saya. Baik, pembajakan konstitusi itu yang disampaikan Bang Fahri, dengan adanya kritik seperti itu, apakah masih tetap akan memperjuangkan mencalonkan Gibran sebagai pendamping Prabowo? Karena Pak Yusril juga bilang menyarankan tidak usah mencalonkan Gibran melihat putusan MK kemarin. Pertama, keputusan ini baik bagi bangsa kita, satu inisiatif untuk memperlebar dan memperluas kandidat, sesuatu yang saya dari dulu menginginkan, bahkan mudah-mudahan ini nanti mengarah kepada dienolkannya presidensial threshold yang oleh partai-partai itu dijadikan cara untuk menggantung calon presiden supaya datang dari kantong mereka sendiri. Ya, mereka melakukan nominasi yang disebut nomination by the oligarch, itu karena pada dasarnya mereka mau memonopoli pentiketan calon itu di kantong sendiri, lalu itu kemudian mau ngatur-ngatur calon itu dari belakang. Keputusan ini membongkar itu, karena memberikan peluang lebih luas kepada anak-anak bangsa, anak-anak muda yang berada di seluruh Indonesia, selama dia pernah mengikuti proses elektoral, menjadi eksekutif di daerah, termasuk juga legislatif daerah, dia bisa punya peluang untuk menjadi calon presiden. Baik. Jadi keputusan ini baik, ya. Kami tangkap. Baik, konstitusional, dan itu sudah jadi kenyataan. Baik. Nah, sekarang terkait Gibran, sebenarnya kita lagi memang memerlukan dia. Dan seharusnya kalau partai percaya bahwa anak-anak muda seperti Gibran juga punya kemampuan untuk memimpin, dan kemudian ada fakta bahwa memang dia dalam momentum ini sangat diperlukan untuk menjaga rekonsiliasi Pak Jokowi dan legacy yang pernah ditinggalkan untuk kepemimpinan yang akan datang. Kami tangkap. Saya kira memang Gibran adalah calon yang paling kita perlukan sekarang ini. Gitu. Baik. Ada penegasan dari Anda, baik. Kami tangkap, Bang Fahri. Terima kasih Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, politisi PD Perjuangan, Bang Deddy Sitorus, dan juga Pak Jayadi Hanan. Terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Saya selalu Bapak-Bapak. Saudara, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menyarankan Gibran Rakabuming Raka tak maju sebagai cawapres.
Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Ganbare. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting. Bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoku. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menyarankan Gibran Rakabuming Raka tak maju sebagai cawapres. Menurut Yusril, alasannya tak menyarankan Gibran maju cawapres karena putusan MK problematik. Putusan MK problematik karena menolak 3 gugatan awal, namun mengabulkan gugatan keempat, padahal materinya sama. Yusril berpandangan putusan MK cacat hukum, bahkan mengandung penyelundupan hukum karena mengabulkan sebagian gugatan. Putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya. Kalau terjadi pada saya kata ya terima kasih MK, Anda sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan kebetulan jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tapi saya tahu ini putusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih, tapi saya nggak usah maju aja deh daripada timbul masalah di kemudian hari.
Bakal Capres Ganjar Pranowo enggan menanggapi lebih jauh terkait pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang merasa aneh dengan putusan MK yang menggolkan syarat Capres-Cawapres berpengalaman menjadi kepala daerah. Kata Ganjar, ia bakal Capres sehingga kurang pas jika menanggapi putusan MK yang membuka pintu bagi Gibran Rakabuming untuk jadi Cawapres di Pilpres 2024. Ada Hakim Konstitusi yang Pak Saldi Isra itu mengaku kok putusannya aneh nih Mas. Dia bingung. Gimana tanggapannya Mas Ganjar melihat putusan MK kemarin? Saya tidak fair menanggapi. Yang paling fair menanggapi adalah para pengamat. Ya, karena saya kan manten, nggak enak nanti. Gibran ini tadi ke Golkar bagaimana? Wali Kota Solo yang juga kader PD Perjuangan Gibran Rakabuming Raka membantah isu yang menyebutkan akan bergabung ke Golkar. Kabar ini muncul tak lama setelah Mahkamah Konstitusi memutus aturan soal syarat Capres-Cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Gibran mengatakan hingga saat ini masih kader PD Perjuangan. Meski sering bertemu dengan ketua umum sejumlah parpol, Gibran mengatakan tidak ada pembicaraan soal pindah parpol. Tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang gitu? Enggak. Artinya Mas Gibran berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar? No, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi ya. Saya kan tetap jaga silaturahmi dengan siapapun. Kan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan? Ya. Ya. Di Jakarta, Partai Golkar buka suara soal kabar akan bergabungnya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ke Golkar. Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono bilang partai berlambang pohon beringin ini selalu membuka pintu bagi siapapun yang mau bergabung. Partai Golkar pada dasarnya selalu menerima siapapun untuk masuk ke dalam Partai Golkar, berkarir dalam Partai Golkar, dan bersama-sama bekerja memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terlepas dari siapapun, kita lebih lihat kemampuan dan kapasitas dan kapabilitasnya seorang individu tersebut untuk masuk dalam Partai Golkar bersama-sama menjemput kemenangan di 2024 nanti. Timnas Indonesia siap jalani laga tandang lawan Brunei Darussalam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di laga pertama, Timnas unggul 6-0. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Bangsaku. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai.
Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru mie sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Dari Wisma. Malah, lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Timnas Indonesia siap jalani laga tandang lawan Brunei Darussalam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di laga pertama, Timnas unggul 6-0. Skuad Garuda akan melawan Brunei di Stadion Hasanah Bolkiah malam nanti. Kemenangan 6-0 di Jakarta jadi modal berharga Timnas untuk bisa lolos ke putaran kedua zona Asia. Latihan strategi terus dimatangkan Shin Taeyong pada anak asuhnya. Kita latihan sedikit taktikal untuk game plan Brunei. Mereka sangat drop di belakang di kotak penalti. Kita lihat bagaimana kita bisa penetrasi mereka, bisa cetak gol, sedikit finishing. Ya, seperti ini. Latihan timnas di Brunei sempat terganggu hujan deras. Kondisi ini memaksa anak asuh Shin Taeyong yang berlatih di dalam ruangan. Saudara, pertandingan yang akan digelar malam nanti jadi peluang bagi Indonesia untuk melaju ke putaran selanjutnya. Saudara, kami akhiri Kompas Petang hari ini. Tetap saksikan perkembangan terkini seputar pemilu 2024 di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Rahmat Ibrahim. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV.
Selamat petang saudara, putusan MK kemarin yang mengabulkan gugatan syarat Capres-Cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah masih mengundang pro dan kontra. Benarkah putusan MK ini bisa memuluskan langkah Gibran jadi bakal Cawapres? Sorotan lain saudara, jelang pertandingan leg kedua Indonesia melawan Brunei Darussalam malam ini, akankah Indonesia kembali bisa menaklukkan tuan rumah Brunei? Inilah Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Dan saya Liviana Cerlisa. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta kadernya tak perlu berpindah-pindah partai. Hal ini diungkap Mega di hari saat putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat Capres-Cawapres dibacakan. Dalam pidato politiknya di depan kader PDIP, Mega bercerita perjalanan politik Soekarno. Mega meminta kadernya seperti Bung Karno yang menjaga loyalitas sehingga tak perlu berpikir untuk pindah partai saat meresmikan sejumlah kantor DPC kemarin. Ibu-ibu minta pada kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedikasi of life-nya. Nah, dengan demikian maka kita benar-benar menjadi pejuang partai. Saudara Presiden Jokowi menegaskan tidak ikut campur terkait dengan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres minimal berusia 40 tahun atau berpengalaman jadi kepala daerah. Sementara soal isu nama Gibran yang disebut bakal ikut Pilpres, Presiden Jokowi menekankan urusan Capres-Cawapres kewenangan parpol. Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silakan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan Capres dan Cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan Capres atau Cawapres. Saudara Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono menyebut partainya terbuka pada siapapun yang ingin bergabung. Namun Dev belum bisa memastikan kebenaran kabar jika Gibran akan keluar dari PDIP dan merapat ke Golkar. Dev Laksono menegaskan keterbukaan Golkar tidak hanya pada Gibran, tapi juga pada semua orang yang berniat bergabung. Ia menambahkan Golkar mensyaratkan sosok yang bergabung harus sama-sama menjemput kemenangan Golkar di pemilu mendatang. Terlepas dari siapapun, kita lebih lihat kemampuan dan kapasitas dan kapabilitasnya seorang individu tersebut untuk masuk dalam Partai Golkar bersama-sama menjemput kemenangan di 2024 nanti. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membantah isu yang menyebut dirinya pindah ke Partai Golkar untuk maju di Pilpres mendatang. Gibran menegaskan dirinya masih berstatus kader PDI Perjuangan. Gibran Rakabuming Raka mengakui sampai saat ini masih menjalin komunikasi dengan berbagai pihak termasuk petinggi Golkar. Namun ia tak pernah membicarakan mengenai kemungkinan bergabung dengan Partai Golkar. Gibran santer dikabarkan akan berpindah ke Partai Golkar setelah MK mengabulkan sebagian gugatan tentang syarat Capres-Cawapres yang tadinya berusia minimal 40 tahun diubah menjadi minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menjadi kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat di Golkar. Ada tanggapan? Siapa yang bilang? Di Jakarta ada isu seperti itu. Tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang gitu? Enggak. Artinya Mas Gibran berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar? Loh, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi ya. Saya kan tetap jaga silaturahmi dengan siapapun. Kan berarti Mas Gibran masih tetap di PDI Perjuangan? Ya.
Mahkamah Konstitusi kemarin mengabulkan gugatan syarat Capres-Cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Bakal Capres 2024 Ganjar Pranowo menilai dengan putusan MK tersebut, semua warga negara berpeluang ikut Pilpres 2024 termasuk Gibran. Ganjar Pranowo menyatakan putusan MK bersifat final dan mengikat, karena itu semua pihak harus menghormati putusan tersebut. Putusan MK membuka peluang putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilpres mendatang. Ganjar menilai semua warga negara punya hak untuk ikut dalam proses demokrasi. Menurut Ganjar, semua orang, termasuk Gibran, memiliki peluang yang sama untuk maju di Pilpres mendatang. Apa? Bang sudah putus kok. Bagaimana Pak pandangannya Pak? Tidak ada misal. MK itu kan final and binding, maka kita hormati saja keputusan yang ada dari institusi resmi negara ini. Gitu. Orang menjadi cawapres Pak Prabowo gimana? Semua warga negara punya hak untuk ikut dalam proses demokrasi. Tapi ada kans ya sih Mas Gibran ini sebagai pendamping Mas Ganjar? Semua orang punya kans. Ya. Besok Mas Di kesempatan lain, Ganjar Pranowo menyebut akan mengumumkan nama bakal cawapresnya besok. Nama Gibran Rakabuming Raka juga memiliki kans menjadi pendampingnya di Pilpres mendatang. Ada kans tidak sih untuk jadi cawapresnya Mas Ganjar sendiri? Semua punya kan yang sama, kandidat siapapun gitu ya. Politik itu sebelum janur melengkung kan masih akan terjadi sesuatu. Bisa-bisa saja. Mas terkait cawapres inisialnya mungkin ada Mas. Inisialnya besok ya. Besok inisialnya ya. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dirumorkan memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto, Wali Kota Solo Gibran dipanggil untuk bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristianto di kantor DPP PDIP Rabu besok. Gibran mengaku belum tahu pasti apa yang akan jadi pokok pembicaraan di pertemuan nanti. Gibran menyatakan telah dihubungi Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk datang ke kantor DPP PDIP. Meski belum tahu apa yang akan dibahas, namun Gibran mengaku telah menyiapkan laporan tentang situasi politik Solo untuk DPP PDIP. Banyak pihak mengkaitkan pemanggilan Gibran ke DPP PDIP dengan hasil putusan MK yang membuka peluang Gibran maju ke Pilpres mendatang. Saat ini nama Gibran santer disebut akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Sebelumnya Gibran juga pernah dipanggil ke DPP PDIP Mei lalu. Kala itu Gibran dipanggil ke DPP usai mendampingi Prabowo Subianto bertemu relawan di Solo. Saya masih koordinasi ya. Mas terkait acara tadi. Terus yang dibicarakan dengan Pak. Ya nggak tahu. Lihat besok dong. Ketemu aja belum kok. Ya. Seperti laporan kan biasanya Mas Gibran selalu melaporkan untuk perkembangan politik di Solo seperti itu. Apa saja Mas kira-kira? Ya lihat aja besok. Okay. Sebelum diputuskan MK terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan MK tak berwenang membuat aturan baru yang tidak diatur konstitusi. Mahfud pun mengaku heran kenapa gugatan soal batas usia begitu lama diputuskan MK. Saya itu open legal policy. Yang menentukan itu adalah positif legislator. Positif legislator itu DPR dan pemerintah. Kalau Mahkamah Konstitusi itu kerjanya negatif legislator, artinya hanya membatalkan kalau sesuatu bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya, itu tidak pantas. Tapi tidak dilarang oleh konstitusi, maka tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi. Kalau ini tidak open legal policy, ada masalah yang harus segera diselesaikan, apa alasannya? Itu harus jelas nanti di dalam putusannya. Menurut saya sederhana sih, kok terlalu lama memutus itu. Almas Sakibiru, mahasiswa asal Solo yang jadi penggugat syarat batas usia Capres-Cawapres 40 tahun dan menambahkan syarat pengalaman sebagai kepala daerah membantah mengajukan gugatan ke MK untuk memuluskan langkah Gibran di Pilpres. Anak Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Bonyamin Saiman mengklaim tidak ada intervensi di balik gugatan yang ia ajukan. Dengan keluarnya putusan MK, ia mempersilahkan Gibran untuk menggunakan kesempatan ini untuk maju di Pilpres atau tidak. Komentar seperti itu saya boleh menanggapi ini nggak ada kaitannya dengan Mas Gibran.
Gibran atau apapun, ini murni dari niat saya sendiri, nggak ada intervensi pihak manapun, dan ya ini berjalan dengan apa adanya, nggak ada intervensi. Kalau mau dibuat jalan Mas Gibran ya monggo, kalau enggak ya udah. Kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah selesai, udah gugatan, saya nggak mau ngotak-ngatik lagi, udah. Kan yang disebut terus Mas Gibran ya? Ya karena kan saya orang Solo, otomatis kan saya merasakan dampaknya Mas Gibran ini langsung gitu kan. Kalau mungkin di luar sana mungkin banyak, tapi saya ya kurang tahu lah. Peneliti politik Yusof Ishak Institut Made Supriyatma menyebut ada fenomena sangat aktifnya Jokowi untuk meneruskan kepemimpinannya. Made menyebut jika Gibran terpilih maka bisa disebut pengaruh kekuatan Jokowi. Succession itu biasanya terjadi karena presidennya tahu persis situasinya bahwa sebentar lagi saya akan mundur, saya akan mempersiapkan jalan untuk pengganti saya. Yang terjadi sekarang, presiden yang seharusnya berada dalam limdak sosial itu menjadi sangat dominan, hiperaktif, ya, untuk memperjuangkan kepentingannya. Orang melihat itu. Jadi Anda ingin mengatakan justru Presiden Jokowi seolah tidak ingin mengakhiri masa kepresidenan, justru makin dominan, aktif untuk terus mengeratkan, menguatkan. Ya, kalau saya melihat bahwa kalau seandainya Gibran menjadi cawapres dan kemudian menjadi wapres, ini adalah Jokowi's power by proxy. Jokowi's power by proxy. Ya. Jadi sebenarnya memang Presiden Jokowi masih berkuasa. Ya, dia bagaimanapun juga masih ingin untuk mempengaruhi politik itu. Sementara peneliti politik Yusof Ishak Institut Made Supriyatma menyebut bergabungnya putra Jokowi dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang didesain. Made menyebut Jokowi punya pengalaman mengeluarkan pernyataan politik yang berbeda dari kenyataan. Dalam politik itu tidak ada kebetulan, Mbak. Ya, itu yang pertama. Ya, bahwa ini semua tentu sudah diperhitungkan, sudah ada yang memperhitungkan langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Tidak pernah ada orang berpolitik itu karena semuanya itu menunggu nasib gitu ya, atau menunggu kejadian kemudian baru diantisipasi, direspons gitu. Enggak. Ya, ini tipikal politisi ya. Dalam catatan saya itu 6 bulan sebelum Gibran menjadi wali kota Solo, Pak Jokowi masih bilang bahwa anaknya tidak tertarik politik, anak-anaknya tidak ada yang tertarik politik. Ya, mereka lebih tertarik pada bisnis. Tapi 6 bulan kemudian apa yang terjadi? Menantunya dan anaknya menjadi calon wali kota. Dan mereka pun juga menjadi pengusaha, kan tidak terlalu, bukan pengusaha yang, ya maaf ya, saya tidak merendahkan. Peneliti politik Yusof Ishak Institut Made Supriyatma juga menyebut ada anomali antara tingginya kepuasan terhadap kinerja Jokowi dengan realitas di masyarakat yang ternyata berbeda dengan hasil survei. Menurut Made, hal ini disebabkan tidak adanya oposisi saat ini, sehingga menyebabkan adanya narasi tunggal dan gak ada pembanding. Tentang mengapa approval ratingnya Jokowi itu begitu tinggi, ya, itu karena tidak ada suara yang lain. Tidak ada suara yang yang berbeda. Ya, dia yang mengendalikan semua narasi bahwa kita berhasil, bahwa kita kita sudah mencapai banyak hal. Secara material iya kita lihat, tetapi di bawah itu tidak tertangkap oleh survei-survei, oleh banyak survei. Jadi ketiadaan suara lain, ketiadaan narasi lain, ketiadaan cara berpikir alternatif, itu yang membuat tinggi. Kalau Anda seandainya yang men-set narasinya dan Anda bebas tanpa ada narasi apapun juga, tentu narasi Anda akan menang gitu ya. Jadi kalau tapi itu buat Anda buruk. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Anies melakukan tes kesehatan sebagai syarat administrasi surat sehat untuk pendaftaran pemilihan Presiden 2024. Anies melakukan serangkaian tes kesehatan di Rumah Sakit Fatmawati seperti pengambilan sampel darah, sampel urin, wawancara dengan dokter, dan ronsen. Sebelumnya bakal calon Wakil Presiden Anies Muhaimin Iskandar atau Caimin juga melakukan tes kesehatan di tempat yang sama pada Jumat lalu.
Usai tes, Anies ikut berkomentar terkait putusan MK dan isu Gibran akan maju sebagai cawapres. Menurut Anies, ia siap bersaing dengan siapapun, bakal capres dan cawapres dan beradu gagasan serta rekam jejak. Tidak berkomentar banyak soal itu, kami akan terus fokus pada persiapan. Tapi kan ini bakal berdampak kalau ada gugatan besok. Semua peserta Pilpres adalah warga negara. Jadi siapapun yang nanti menjadi calon, siapapun yang berada di dalam proses kompetisi, ya kita semua beradu gagasan, beradu rekam jejak, rekam karya, rekam prestasi. Itu saja. Kita ke informasi lain, Saudara. Polda Metro Jaya memeriksa Wakil Ketua KPK 2015-2019 Saud Situmorang terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Saud mengaku dirinya diperiksa sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan terkait mekanisme penyelidikan yang dilakukan KPK. Menurut Saud, Komisioner KPK tidak boleh bertemu dengan pihak berperkara, seperti pada foto pertemuan Firly dengan SYL yang beredar belakangan. Saud menambahkan, para pimpinan KPK juga seharusnya mengetahui dan saling memberitahu jika melakukan pertemuan dengan pihak lain. Itu tahun 2004 sampai 2018, paling nggak itu di KPK ada 90 surat keputusan pimpinan. Itu yang mengatur semua KPK itu harus seperti apa bekerjanya. Yang saya terakhir di sana yang saya ingat adalah tahun 2018 itu mengenai tata kerja. Tata kerja KPK itu diatur. Alasan apapun, kata-katanya kan begitu kan? Dengan alasan apapun tidak boleh ketemu. Itu di pasal 36-nya, di pasal 65-nya dipidana 5 tahun. Saudara, untuk informasi terkait pemeriksaan mantan Komisioner KPK Saud Situmorang sebagai saksi dalam dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firly Bahuri, kita akan terhubung dengan Putu Trisnanda dari Polda Metro Jaya. Putu, Saud ini kan merupakan mantan Wakil Ketua KPK di periode sebelumnya. Apa yang digali Polda terkait jabatan Saud yang dipanggil sebagai saksi ahli ini? Itu dulu ya, sebentar ya. Makasih Pak, Bang Saud. Oke, makasih ya. Selama 5 jam datang pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian selesai memberikan keterangan sebagai ahli. Ini pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 3 sore, Saud juga sempat menyampaikan atau memaparkan kisi-kisi kepada rekan-rekan media terkait dengan apa saja yang ditanyakan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya, di mana tadi Saud ditanya kurang lebih 15 pertanyaan, diantaranya ini berkaitan dengan kewenangan dan juga etik dari pimpinan KPK atau komisioner KPK pada saat menangani sebuah perkara yang ataupun juga berbicara soal perkara yang tengah ditangani oleh lembaga anti rasuah KPK dalam hal ini. Tadi Saud menjelaskan bahwa kalau berdasarkan pengalamannya selama duduk di kursi pimpinan KPK, memang apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri ini menyalahi aturan ataupun juga pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang KPK. Pada pasal 30 dan juga pasal 65 ini tertulis jelas bahwa pimpinan KPK ataupun juga komisioner KPK tidak memiliki alasan apapun untuk kemudian membuka komunikasi ataupun juga membuka pertemuan dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan perkara yang tengah ditindaklanjuti oleh penyidik KPK. Tadi disampaikan oleh Saud kenapa kemudian ini menjadi salah atau menyalahi pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang KPK. Saud menjelaskan bahwa pada tahun 2021 pihak Dumas atau pengaduan masyarakat ini sudah menerima adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Tetapi kemudian foto yang kemarin juga sempat viral di mana ada Firly Bahuri yang kemudian bersama dengan Syahrul Yassin Limpo ini terjadi pada tahun 2022. Hal-hal ini yang kemudian disampaikan kepada penyidik KPK, tetapi kembali lagi Livi dan juga saudara, ini menjadi sepenuhnya hak dan kewenangan dari pihak penyidik untuk menentukan apakah Firly layak menjadi tersangka atau tidak. Masih ada barang bukti ataupun juga bukti-bukti lain yang harus dipenuhi untuk menyatakan hal itu. Kita nantikan apakah Firly Bahuri akan tiba di Polda Metro Jaya dan memberikan kesaksian. Lebih lengkapnya pernyataan dari pihak kepolisian kita masih nantikan nanti, Livi. Terima kasih, Putu Trisnanda langsung dari Polda Metro Jaya atas laporan Anda. Saudara, benarkah putusan MK kemarin memuluskan jalan kilat Gibran untuk maju sebagai bacawa pres Prabowo? Kita ulas lebih lengkap usai jeda.
Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsaku. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Dalam setahun ini, banyak program yang menjadi fokus utama Pemprov DKI Jakarta. Penanganan banjir melalui normalisasi Kali Ciliwung dan Sodetan Ciliwung, NCICD dihilir untuk mengatasi rob, program tata kota, serta penghijauan dan polusi. Ketahui semua tentang kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam Titik Pandang, Selasa 17 Oktober, pukul 7 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, dalam sidang kemarin Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan soal persyaratan Capres-Cawapres yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Gugatan diajukan 7 pihak, diantaranya partai politik seperti PSI, Partai Garuda, kepala daerah hingga mahasiswa. Kalau kita lihat, MK memutuskan seseorang yang belum berusia 40 tahun dibolehkan mencalonkan diri sebagai Capres-Cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah yang merupakan hasil pemilu atau pemilu kepala daerah. Namun putusan ini tidak bulat disetujui seluruh hakim MK. Ada 5 hakim setuju, 4 hakim menolak. 5 hakim yang setuju adalah Daniel Yusmik, Eni Nurbaningsi, Manahan Sitompul, Guntur Hamzah, dan Anwar Usman. Sementara 4 hakim yang menolak Saldi Isra, Arif Hidayat, Soehartoyo, dan Wahidudin Adams. Putusan MK menimbulkan polemik karena banyak pihak menghubungkannya dengan kemungkinan Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo maju jadi kontestan Pilpres mendatang. Apakah putusan ini memang disiapkan untuk Gibran maju Cawapres? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Putusan Mahkamah Konstitusi disorot setelah Hakim Ketua Anwar Usman mengetuk palu mengabulkan sebagian gugatan batas usia Capres-Cawapres. MK membuat aturan baru dengan membolehkan kepala daerah yang sedang atau pernah menjabat dapat mengikuti Pilpres meski belum berusia 40 tahun. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.
Dalam putusan itu, 4 hakim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait bolehnya kepala daerah ikut pilpres meski belum berusia 40 tahun. Mereka adalah Saldi Isra, Arif Hidayat, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Saldi Isra bahkan secara terang-terangan menyatakan kebingungannya atas perubahan sikap hakim MK di dalam perkara sama dalam waktu yang sangat cepat. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017, atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa MK tak memiliki wewenang terkait konten undang-undang karena MK ada di ranah yudikatif. Mahfud pun mengaku heran kenapa gugatan soal batas usia begitu lama diputuskan oleh MK. Menurut saya itu open legal policy. Yang menentukan itu adalah positif legislator. Positif legislator itu DPR dan pemerintah. Kalau Mahkamah Konstitusi itu kerjanya negatif legislator, artinya hanya membatalkan kalau sesuatu bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya, itu tidak pantas. Tapi tidak dilarang oleh konstitusi, MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi. Kalau ini tidak open legal policy, ada masalah yang harus segera diselesaikan, apa alasannya? Itu harus jelas nanti di dalam putusannya. Menurut saya sederhana sih, kok terlalu lama memutus itu. Di sisi lain, Presiden Jokowi menegaskan tidak ikut campur terkait putusan MK. Publik mengetahui bahwa Hakim Ketua Anwar Usman merupakan adik ipar Jokowi atau paman dari Gibran Rakabuming Raka. Sementara soal isu nama Gibran yang disebut bakal ikut Pilpres 2024, Presiden Jokowi menekankan urusan Capres-Cawapres kewenangan partai politik. Silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Dalam program Rosi, peneliti politik Yusuf Ishak Institute, Made Supriyatma menegaskan bila kelak putra sulung Jokowi maju kontestasi politik sebagai bacawa pres, maka merupakan suatu yang didesain. Made menyebut putusan MK bahkan bisa dituding sebagai bagian dari desain untuk memuluskan jalan Gibran. Saya akan mencurigai sebagai tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena itu sudah keputusan kan. Tetapi bagaimanapun juga saya seperti publik juga itu pasti punya persepsi. Ya, bagaimanapun juga bahwa ini adalah sesuatu yang sudah dirancang sebelumnya untuk memuluskan keponaannya menjadi calon wakil presiden. Itu tidak bisa tidak. Putusan MK bersifat mengikat dan final, dan kini putusan itu membuat putra Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Benarkah putusan MK kemarin memuluskan jalan kilat Gibran untuk maju sebagai bacawa pres Prabowo atau mungkin juga Ganjar? Kita bahas bersama Hendar Sam Marantoko, Ketua Umum Lingkar Nusantara atau Lisan, relawan pendukung Prabowo. Ada juga Ahmad Baidowi, juru bicara P3, dan juga Ferry Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Selamat malam Bang Ferry, selamat malam juga Bang Baidowi, selamat malam juga Pak Hendarsam. Malam. Saya ke Pak Ferry dulu. Pak Ferry, jadi gimana kita menerjemahkan putusan MK kemarin? Ya, Mbak Livi, perlu dijernihkan dulu soal pembagian komposisi hakim dalam putusan. Hakim memang terdiri dari dua kelompok, satu yang mayoritas dan minoritas 4 orang yang menyampaikan dissenting. Tetapi yang mayoritas ini juga terbagi jadi dua, yaitu 3 orang yang setuju seluruh elected official atau penyelenggara negara yang dipilih melalui proses pemilu termasuk pilkada itu meskipun mereka di bawah umur 40 tahun dapat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Sementara 2 lagi hanya menyetujui jika yang di bawah umur 40 tahun itu pernah berpengalaman atau sedang menjabat sebagai gubernur saja. Alasan mereka, gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah, sehingga pengalaman mereka dengan pemerintah pusat cocok menjadikan dia menjadi wakil presiden dan wakil presiden. Jadi mayoritas ini split jadi 2. Oleh karena itu, amar atau diktum putusan harus betul-betul dimaknai sesuai dengan pertimbangan dari concurring hakim yang 2 itu tadi. Artinya mayoritas itu hanya menyetujui satu hal. Boleh di bawah umur 40 tahun asal dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Lainnya bukan pendapat mayoritas 5 orang hakim ini. Nah, bagi saya ini menarik untuk dipahami putusan ini karena KPU akan menentukan berbeda. Apakah PKPU itu diubah menjadi seperti apa juga berdasarkan peraturan ini. Dan saya memang mencermati berbagai hal yang janggal dalam putusan ini. Satu, di putusan 3 awal, ya kalau tidak salah 21, 51, 55 nomornya, itu Ketua Mahkamah Konstitusi tidak ikut memutus, hanya 8 orang hakim dengan alasan konflik kepentingan. Nah, anehnya di putusan 90, ketua ikut memutuskan. Dia lupa soal konflik kepentingan, padahal pemohon dengan terang-menerang menyebutkan bahwa permohonan ini dia ajukan karena dia adalah fans berat dari Mas Gibran, karena Mas Gibran berhasil membangun kota Solo. Sehingga konflik kepentingannya jauh terlihat lebih besar di dalam perkara 90. Nah, bagi saya aneh kalau Ketua MK tetap memaksakan. Kedua, perkara ini pemohonnya sudah pernah menarik perkara. Sebagaimana dijelaskan dalam dissenting Hakim yang mulia Arif Hidayat. Harusnya Mahkamah mengeluarkan penetapan penarikan putusan. Tetapi Mahkamah tiba-tiba membolehkan batalnya penarikan putusan itu tidak lumrah di Mahkamah Konstitusi. Begitu orang biasanya menarik perkara, maka Mahkamah langsung menyatakan penetapan penarikan perkara. Tidak pernah berulang-ulang kalau orang diperbolehkan tarik perkara lalu balik lagi, itu marwah Mahkamah akan seperti apa? Seolah-olah mengajukan perkara hanya senda gurau belaka kan begitu. Nah, ini juga aneh kenapa bisa terjadi. Belum lagi kalau kita bicara betapa tidak konsistennya Mahkamah dalam konsep open legal policy. Semuanya dulu ditolak, hanya ada satu putusan 112 mengenyampingkan berbagai hal, sepanjang menurut Mahkamah telah terjadi intolerable injustice, ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi. Apakah syarat menjadi calon presiden adalah keadilan yang tidak bisa ditoleransi? Tidak. Ini konsep untuk pelanggaran HAM berat yang digunakan MK untuk membenar-benarkan putusannya. Begitu ya. Saya ke Pak Hendarsam. Jadi Pak Hendarsam kalau melihat dengan adanya putusan MK ini, apakah kemudian jadi jalan tol untuk Gibran disandingkan dengan Pak Prabowo yang juga menjelaskan seakan-akan terbuka lebar, bahkan Golkar disebut ingin menarik Gibran bergabung. Komentar Anda Pak Hendarsam? Ya, yang pertama bahwa kita harus sepakat dulu bahwa putusan MK ini sifatnya final dan mengikat. Nah, artinya apa? Kita
terlepas daripada adanya perdebatan terkait dengan masalah sudut pandang mengenai masalah pertimbangan hukum, mengenai masalah amar putusan dan lain sebagainya, itu biarkan menjadi suatu dialektika, menjadi suatu diskursus yang ada di publik. Itu yang pertama. Nah, tinggal bagaimana nanti KPU ini bisa menerjemahkannya ya ke dalam suatu aturan dan suatu tindakan hukum berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat dari sudut pandang kami bahwa ini sebenarnya kan merupakan angin segar bagi para orang-orang muda untuk ikut berkontribusi dalam politik. Bahwa orang-orang muda, anak-anak muda bukan hanya menjadi objek politik saja, tapi bisa menjadi subjek politik. Itu yang kedua. Saya juga sebenarnya nggak sepakat kalau dikatakan bahwa ini hanya mengikat konstitusional bersyarat hanya untuk mereka yang sudah pernah menjabat, ya kan, dengan landasan filosofis bahwa mereka sudah berpengalaman. Kalau kita melihat bahwa kesetaraan dalam persamaan di mata hukum, bahwa hak memilih itu adalah hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Nah, kenapa yang jadi parameter kan hak untuk memilih itu usia di range usia 16-17 tahun. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Dan hak untuk dipilih 40 tahun. Yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya, untuk usia 40 tahun juga ini parameter dan landasan filosofisnya juga apa? Kan sebenarnya gitu juga. Kalau kita bersifat fair ya. Nah, itu satu. Yang kedua juga, ya kan, kenapa harus ada perbedaan di antara usia seseorang untuk dipilih di tingkat DPR RI, contohnya ya, di legislatif, di pemerintah, di bupati, kepala daerah, gubernur, dengan presiden. Kenapa harus ada perbedaan mengenai masalah itu? Landasan filosofisnya juga kan kita tidak menjadi absurd, menjadi kabur. Nah, yang ketiga yang kita ingin katakan bahwa ini kan seperti saya katakan tadi, ini angin segar bagi para pemilih-pemilih pemula. Ya kan, dia bisa mencari wakilnya, bisa benar-benar memberikan kontribusinya, memberikan suaranya melalui orang yang memang sangat mengerti dengan kebutuhan mereka. Kalau Pak Hendarsam bilang angin segar, Mas Ferry tadi katakan ini ada unsur pelanggaran HAM. Jadi gimana Mas Ferry? Respon sedikit sebelum saya ke Pak Baidowi. Ya. Pertama, mohon maaf Pak Hendarsam kayaknya belum baca putusan 90. Putusan 90 itu sama sekali tidak bicara soal konstitusional bersyarat. Tidak ada terminologi itu di putusan 90. Jadi tidak benar ya itu soal konstitusional bersyarat. Kedua, kalau mengatakan bahwa ini untuk kepentingan anak muda juga tidak benar. Karena putusan perkara yang diajukan PSI Partai Garuda yang beralasan untuk kepentingan anak muda itu ditolak oleh mahkamah. Yang dikabulkan adalah permohonan yang mengedepankan peran Pak Gibran di dalam pembangunan dan dia berhak untuk mengajukan dirinya. Jadi sangat spesifik ke Pak Gibran ini kepentingannya. Jadi boleh saya tanggapi dulu, boleh saya tanggapi. Singkat saja, saya harus ke Pak Baidowi. Kalau menurut saya, kalau hanya Gibran saja dalam pertimbangan putusan. Bukan saya Pak. Permohonannya yang mengatakan. Saya tambahkan. Yang dicontohkan, kalau Bapak belum baca putusan 90, bagaimana bisa komentar dengan baik? Baik, oke. Beberapa dicontohkan ke beberapa kepala daerah, kepada kepala negara di itu juga ditolak permohonannya Pak, yang oleh kepala daerah. Oke, saya ke Pak Baidowi kalau gitu. Sebentar ya. Pak Baidowi, kalau kita lihat nih Gibran kan dilirik sama koalisinya Pak Prabowo, tapi masih dipertahankan PDIP, bahkan muncul ada narasi Gibran bersanding dengan Pak Ganjar. Gimana nasibnya Pak Sandi nanti, Pak Baidowi? Ya, Pak Sandi tetap kita ajukan kepada PDIP untuk bisa diterima. Tapi sekali lagi bagi kami koalisi PDI itu tidak terpengaruh dengan putusan Mahkamah Konstitusi karena kita tidak berperkara di situ. Tapi satu hal terkait dengan tema menarik ini bahwa karpet merah untuk Gibran ya publik akan membaca begitu. Karena kita bisa membedah mahasiswa itu siapa sih yang mengajukan gugatan.
Terus dasar hukumnya dia mengajukan gugatan apa? Murni karena misalkan dia bahkan diwawancara media jelas, saya ini pengagum Gibran karena Gibran itu baik memimpin Solo dan seterusnya. Soal kemudian putusan itu berdampak secara nasional itu konsekuensi karena tidak mungkin sebuah putusan itu hanya untuk satu orang. Tetapi awal mulanya itu karena ada simpatisan Gibran yang menggugat. Namanya sebuah keputusan MK itu akan berlaku untuk semuanya. Nah, tapi siapa yang paling diuntungkan? Ya jelas kita nggak usah membolak-balikkan logika, itu sudah jelas kok siapa yang paling diuntungkan situasi hari ini gitu kan, termasuk tema diskusi pada kesempatan kali ini. Nah, bagi kami itu tidak ada urusan dengan putusan MK mau dikabulkan atau tidak, karena kami dari awal sudah konsen bahwa kita berjalan dengan realnya sendiri, karena pengusungan calon presiden itu urusan ranah partai politik. Soal ada putusan MK itu ranah tentang konstitusi terkait dengan undang-undang kepemiluan. Konsekuensinya di situ, bukan kepada person yang akan dipasangkan dengan Pak Ganjar. Pak Awi, tapi kalau ada sebutan dinasti politik Jokowi, ini kemudian akan mempengaruhi TPN Ganjar dan koalisi di Pilpres nggak? Nah, kita kan dari awal memang menghindari kalau PDI dan teman-teman semua mau menghadirkan dinasti politik, tentunya Mbak Puan cawapresnya Pak Ganjar, tapi nggak kita lakukan karena memang politik kita adalah politik untuk kebangsaan, bukan untuk keluarga dan golongan gitu. Oke, Pak Ferry, jadi gimana kemudian menyikapi membaca terjemahan dari putusan MK, karena kan tanggal 19 itu sudah semakin dekat, sudah tinggal besok. Ya, ada problematika luar biasa ya. PKPU, peraturan KPU kan harus disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ini biasanya peraturan itu dilakukan dengan melalui konsultasi dengan Komisi 2 DPR. Tentu kawan-kawan PDIP, P3 mayoritas di sana. Maka pilihannya adalah mempertanyakan putusan dan bagaimana menerjemahkan putusan itu sebaik-baiknya agar PKPU bisa dilaksanakan. Malangnya adalah DPR sedang reses. Sementara tanggal 19 itu harus ada peraturan yang jelas. Tentu saya sepakat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi final and binding ketika itu mengikat mau tidak mau diselenggarakan dan dipatuhi oleh penyelenggara pemilu maupun kita semua. Tetapi harus disimak baik-baik oleh KPU apa makna sesungguhnya dari concurring opinion itu. Artinya bolanya sekarang ada di KPU ya? Yes. Oke, terima kasih Pak Ferry, terima kasih Pak Endarsam, terima kasih Pak Awi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Saudara, pertandingan leg kedua Indonesia lawan Brunei Darussalam malam ini, akankah Indonesia kembali bisa menaklukkan tuan rumah Brunei? Lebih lengkap usai jeda, rekan saya Friska Clarissa hadir untuk Anda. Partai Golkar bersama Pak Prabowo Subianto berkeinginan mewujudkan cita-cita luhur pendiri bangsa. Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo bukan saja karena beliau lahir dari rahim Partai Golkar, tetapi Bapak Prabowo adalah sosok yang tepat untuk menjaga persatuan, memimpin keberlanjutan pembangunan, dan membawa Indonesia menjadi negara maju. Engkong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah,
namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam, kali ini bersama saya Friska Clarissa. Sukses mencukur Brunei Darussalam 6-0 di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dan penampilan yang lebih baik dibanding leg pertama. Timnas Indonesia akan kembali melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Brunei Darussalam. Pertandingan akan digelar malam ini di Hassana Bolkiah Stadium, Bandar Seri Begawan. Sebelumnya pada leg pertama, anak-anak asuhan Sintayong menggasak Brunei dengan skor telak 6-0. Ketika itu, 3 gol dicetak striker Dimas Drajat, Ramadan Sananta 2 gol, dan Rizky Ridho menyumbang 1 gol. Di atas kertas, Indonesia memang diprediksi akan kembali menaklukkan Brunei. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 146 FIFA, sementara Brunei ada di peringkat 191. Dari 6 pertemuan terakhir, Indonesia hanya 1 kali kalah dari Brunei dengan skor 0-1 pada 4 Maret 1990. Selebihnya tim Garuda selalu unggul bahkan tanpa kebobolan gol. Pemain tengah Mark Klok menyebut timnas bukan hanya mengincar kemenangan, namun yang terpenting adalah memperbaiki chemistry antara pemain dan memperbaiki ranking FIFA Indonesia. Dan kita datang ke sini untuk menangan, yang penting tim harus main bagus, kita harus menang, itu sangat penting. Dan siapapun main, siapapun cetak gol, itu kita lihat nanti, tapi yang penting kita datang untuk menangan, untuk negara. Supaya chemistry di sini lebih baik, FIFA ranking kita juga lebih baik. Ini yang penting. Indonesia akan kembali mengandalkan daya gedor striker-strikernya untuk mencetak banyak gol ke gawang Brunei seperti di leg pertama. Striker Ramadan Sananta yang di leg pertama mencetak 2 gol mengaku dalam kondisi fit dan siap memberikan yang terbaik. Ya, tentunya saya sangat siap untuk pertandingan yang kedua ini di Brunei, dan tentunya saya berharap setiap sekali saya dimainkan oleh Coach Shin, saya selalu 100% dan selalu siap. Jika berhasil mengatasi Brunei malam ini, Indonesia dipastikan akan lolos ke putaran 2 kualifikasi Piala Dunia di grup F. Di sana sudah menanti lawan-lawan yang akan lebih menyulitkan seperti Irak, Vietnam, dan Filipina. Jika mampu menampilkan permainan baik di leg pertama, timnas akan lebih percaya diri menatap putaran kedua kualifikasi Piala Dunia dengan lawan-lawan yang lebih kuat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kita akan berbincang lebih dalam. Timnas akan menghadapi Brunei Darussalam, lawan yang di atas kertas lebih lemah. Namun bagaimana timnas memanfaatkan pertandingan ini agar tampil lebih baik? Kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola, M. Kusnaini. Bungkus, selamat malam. Selamat malam, Friska. Kalau lawan Brunei sih sebenarnya di atas kertas hitung-hitungannya kita unggul ya. Tapi antisipasi Brunei membuat kejutan seperti apa sih? Iya, kita sudah melihat pertandingan pertama dan di situ kita sudah melihat level permainan Brunei. Potensi untuk kejutan tuh rasanya sebetulnya tidak terlalu besar gitu ya. Sekarang pertanyaannya kan satu, pelatih mau menjadikan pertandingan ini sebagai apa? Kalau saya berpikir bagaimana menjadikan pertandingan ini sebagai batu loncatan untuk mempersiapkan tim menghadapi fase grup nanti. Ya. Daripada memikirkan soal skor, mendingan mempersiapkan tim untuk menghadapi fase grup nanti. Sambil menyiapkan skenario-skenario ketika tim misalnya bermain tanpa
Jordi Amat sudah kelihatan kemarin. Lalu bagaimana kalau tim bermain tanpa Ramadan Sananta? Lalu bagaimana kalau tim bermain tanpa Maklok? Itu juga bisa menjadi hal-hal yang bisa dipertimbangkan oleh pelatih memanfaatkan laga melawan Brunei sebagai kesempatan bereksperimen. Jangan mikirin skor lah, buat apa juga menang skor banyak, toh sama-sama sudah pasti lolos. Kalau lihat skornya kemarin 6-0, kita rasanya tidak mungkin juga kalah 7-0 kali ini gitu ya. Walaupun memang dalam sepak bola semuanya bisa terjadi, tapi agak mustahil rasanya. Terlalu jauh lah ya, tapi tadi selain bisa uji coba formasi pemain, apalagi secara teknis yang membuat laga ini bisa punya manfaat untuk timnas Indonesia begitu. Iya, yang pertama ini kesempatan untuk menguji mental pemain-pemain ketika bermain di bawah tekanan lawan ya. Kita kan timnas ini selama ini lebih banyak main di kandang sendiri ya. Banyak pertandingan kita main di kandang sendiri, lawan Turkmenistan, lawan Curaçao, lawan banyak tim tuh kita main di kandang sendiri. Jarang kita main di kandang orang. Nah, kali ini kita melihat timnas akan bermain di kandang Brunei. Ya, tekanan dari penonton Brunei mudah-mudahan bisa menjadi semacam tolok ukur supaya pemain mengalami sendiri bagaimana menghadapi lawan yang mendapat dukungan dari tuan rumah. Nanti kan kalau pertandingan di kualifikasi di fase grup, kita akan menghadapi situasi itu. Tapi kayaknya kalau dibandingkan dengan negara lain yang memang sudah jadi rivalnya Indonesia, Malaysia misalnya, tanding di kandang lawan, ya di Brunei suasananya tidak akan sepanas itu ya? Iya, ya itulah. Karena memang Brunei ini dari segi sepak bola memang sejujurnya levelnya satu kelas di bawah kita gitu ya. Kelihatan dari pertandingan kemarin, bukan sekedar karena kita bisa menang 6-0, tapi memang kualitas permainan Brunei memang masih di level itu. Babak pertama itu kan sebetulnya secara permainan kita mainnya agak jelek gitu ya, tapi toh masih bisa unggul gitu. Dan di babak kedua ketika kita bermain lebih bagus, unggulnya semakin banyak. Jadi kalau sekarang ini bicara target gol, tadi Bungkus bilang nggak usah dipikirin berapa golnya. Tapi apa yang paling realistis kalau kita bicara jangka panjang untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, tidak hanya pertandingan ini saja? Ya, itu yang pertama, pelatih harus bisa mendapatkan alternatif-alternatif ketika pemain-pemain utama tidak bisa bermain. Itu yang nomor satu. Yang kedua, membangun chemistry, kerjasama antara pemain-pemain yang selama ini sudah menjadi langganan timnas. Karena kerangka tim di zamannya Sintayong ini kan tidak banyak berubah. Pemain yang ngisi lini tengah nggak jauh dari Maklok, yang ngisi depan nggak jauh dari Dimas Derajat, yang ngisi pertahanan nggak jauh dari Rizky Ridho, Elkan Bagot, Fahrudin. Nah, mereka harus terus meningkatkan chemistry supaya ketika lawannya lebih kuat, nggak ada lagi persoalan chemistry gitu loh. Oke, dan ini bisa jadi uji coba juga ya, dan harus jadi uji coba karena nggak ada pilihan lain ya, Bungkus ya, kalau dengan kondisi seperti ini lawannya. Iya, mau cari apa lawan Brunei? Cari skornya juga nggak penting-penting amat gitu loh. Jadi cari hal-hal yang sifatnya untuk jangka panjang. Ya, kita harus jadikan pertandingan ini produktif untuk timnas Indonesia seperti catatan dari Bungkus tadi. Terima kasih M. Kusnaini, pengamat sepak bola. Bungkus, terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Priska. Berikutnya saudara, pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dirumorkan memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto, Wali Kota Solo Gibran dipanggil untuk bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristianto di kantor DPP PDIP Rabu besok. Sesaat lagi. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kereta Argo Semeru jurusan Surabaya-Jakarta anjlok atau keluar jalur di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kemudian kereta Argo Wilis dari arah sebaliknya menabrak bagian belakang kereta Argo Semeru yang menghalangi rel di sebelahnya. Akun Instagram @jalan-jalan Kulon Progo mengambil visual dari udara di lokasi kereta Argo Semeru yang anjlok. Masinis kereta Argo Wilis disebut sudah berusaha mengerem, namun benturan tak dapat dihindari.
Sebuah rumah dan kendaraan roda 4 terbakar akibat bensin eceran diduga tersulut puntung rokok di Pandeglang, Banten. Akibatnya pemilik kios bensin mengalami luka bakar serius. Korban dilarikan ke RSUD Berkah Pandeglang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Diduga sebagai wilayah peredaran narkoba, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan menggerebek sejumlah rumah di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus. Dari hasil penggerebekan, polisi menangkap 5 orang yang diduga bandar narkoba. Polisi juga menyita 6,5 kg narkoba jenis sabu dan uang belasan juta rupiah sebagai barang bukti. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Mak. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Slay oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay oleh. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru, Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru, Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Baru, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Miswa. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. X-Force. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka kemarin tidak hadir saat peresmian kantor DPC PDIP Kota Solo. Acara diresmikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Gibran menyatakan alasan ketidakhadirannya di acara peresmian kantor DPC PDIP Kota Solo karena ada tugas sebagai wali kota yang tidak bisa ia tinggalkan. Gibran menyatakan sudah meminta izin ke Ketua DPC PDIP Solo. Kantor baru DPC PDIP Solo diresmikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Senin kemarin. Dalam peresmian ini, Megawati sempat menyebut kader loyal tak pernah absen dalam acara partai.
Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu, nggih. Saya udah izin, gitu nggih. Sudah komunikasi dengan DPP Pak? Kan kemarin belum ada soalnya juga. Ya sempat menyindir kemarin Ya saya klarifikasi. Itu pasti akan datang ke setiap acara kampanye. Saya klarifikasi besok. Oh, saya kan datang terus rakernas rakerda. Yang kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dirumorkan memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto, Wali Kota Solo Gibran dipanggil untuk bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristianto ke kantor DPP PDIP Rabu besok. Gibran mengaku belum tahu pasti apa yang akan jadi pokok pembicaraan di pertemuan nanti. Gibran menyatakan telah dihubungi Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk datang ke kantor DPP PDIP. Meski belum tahu apa yang akan dibahas, namun Gibran mengaku telah menyiapkan laporan tentang situasi politik Solo untuk DPP PDIP. Banyak pihak mengaitkan pemanggilan Gibran ke DPP PDIP dengan hasil putusan MK yang membuka peluang Gibran maju ke Pilpres 2024 mendatang. Saat ini, nama Gibran santer disebut akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Sebelumnya, Gibran juga pernah dipanggil ke DPP PDIP Mei lalu. Kala itu, Gibran dipanggil ke DPP usai mendampingi Prabowo Subianto bertemu relawan di Solo. Jadi tanpa mengharapkan sesuatu yang Ini saya masih koordinasi ya. Mas terkait acara tersebut. Terus yang dibicarakan dengan Pak Hasto itu Ya nggak tahu. Lihat besok dong. Ketemu aja belum kok. Ya. Seperti laporan kan biasanya Mas Gibran selalu melaporkan untuk perkembangan politik di Solo seperti itu. Apa saja Mas lagi? Ya lihat aja besok. Okay. Kita perdalam soal rencana pemanggilan Gibran Rakabuming ke DPP PDIP dengan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. Jona, sebenarnya jam berapa besok Gibran datang ke DPP PDIP dan apakah sudah ada konfirmasi? Informasi apa yang akan dibahas Gibran dan Sekjen PDIP besok? Ya Friska, pukul berapa pastinya memang belum dikonfirmasi oleh pihak PD Perjuangan, namun yang pasti pemanggilan besok ini cukup penting, apalagi kalau kita lihat eskalasi politik sekarang sudah semakin meningkat, suhu politik juga memanas, apalagi kalau kita lihat kemarin Mahkamah Konstitusi juga sudah mengabulkan sebagian terkait dengan pendaftaran capres dan cawapres di mana ada syarat pernah menjadi kepala daerah. Nah, inilah yang sekarang menjadi isu politik menghangat. Apalagi kalau kita lihat Gibran digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Jadi sebenarnya terkait dengan adanya pemanggilan ini disangkut pautkan adanya dua isu hangat. Yang pertama adalah terkait dengan pengkabulan dari MK, khususnya terkait dengan pendaftaran cawapres. Yang kedua adalah adanya isu yang saat ini semakin memanas, yaitu adanya isu Gibran masuk Partai Golkar, di mana adalah sebagai salah satu cara atau gerbong agar bisa menjadi cawapres. Apalagi kalau kita lihat Golkar sendiri masuk dalam koalisi Indonesia Maju dan bisa menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Jadi memang terkait pemanggilan besok ini cukup penting. Apakah dari pihak PD Perjuangan akan memberikan teguran atau tidak? Namun terkait adanya pemanggilan memang dari Sekjen sendiri, dari Hasto ketika ditanya ke media hanya mengatakan hanya ngobrol-ngobrol saja, khususnya hanya ke para kader. Jadi tidak ada isu serius. Namun kalau kita dari adanya eskalasi politik, apalagi semakin dekat dengan pendaftaran capres-cawapres, maka adanya hal yang penting atau urgensi ini tidak bisa dilepaskan dari adanya isu ini. Apalagi kalau kita lihat adanya rapat dari Partai Golkar yang bahkan dimundurkan yang harusnya hari ini ke besok, ditambah lagi dengan semakin dekatnya pembukaan. Jadi ini semakin menghangatkan situasi. Apakah nanti adanya eskalasi politik benar apa yang dirumorkan banyak masyarakat bahwa Gibran akan menjadi cawapres atau tidak dari Prabowo Subianto, kita masih menunggu. Yang pasti pemanggilan besok khususnya Gibran ke kantor DPP PDIP yang ada di Jakarta sangat penting untuk bisa melihat atau menilai. Nah, kalau kita lihat lagi dari beberapa statement dari para kader PD Perjuangan di mana mengingatkan agar kader tegak lurus yang diinginkan agar bisa sesuai dengan perintah dari Bu Mega agar tetap loyal, maka ini akan menjadi pertanyaan atau tanda tanya seberapa jauh loyalitas Gibran untuk tetap di PDI Perjuangan atau tidak. Apalagi kalau kita lihat Gibran sendiri menjadi wali kota Solo berangkat dari PDI Perjuangan, maka dengan semakin dekatnya pendaftaran apalagi menjadi calon wakil presiden, kita akan melihat eskalasinya. Apakah bisa berubah semakin
sedemikian cepat, apalagi adanya statement dari Partai Golkar yang terbuka dengan kaum milenial dan kaum muda. Ini seperti mencontohkan atau seperti menandakan apakah nanti Gibran akan digolkarkan atau tidak. Jadi ini masih menunggu bagaimana statement dan juga pertemuan dari PDI Perjuangan khususnya besok, apakah Gibran akan tetap loyal atau tegak lurus kepada perintah dari Megawati untuk tetap di PDI Perjuangan, ataupun nanti ada pilihan lain, Gibran mungkin akan ke Golkar, seperti yang digaungkan oleh banyak khususnya dari khalayak masyarakat ini. Ya pasti kita masih akan menunggu terkait dengan kedatangan besok, di mana tempatnya dan juga pada pukulnya. Namun dari informasi kami dapatkan, pertemuan ini akan dilaksanakan di kantor DPP PDI Perjuangan kalau tidak ada perubahan. Apakah besok Gibran dipanggil ke DPP PDIP terkait dengan langkah politik Gibran ke depan? Kita akan tunggu. Terima kasih Jona Hamonangan atas laporan Anda. Berikutnya, Saudara, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta kadernya tak perlu berpindah-pindah partai. Hal ini diungkap Mega di hari saat putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat Capres-Cawapres dibacakan. Dalam pidato politiknya di depan kader PDIP, Mega bercerita perjalanan politik Soekarno dan Mega meminta kadernya seperti Bung Karno yang menjaga loyalitas sehingga tak perlu berpikir untuk pindah partai saat meresmikan sejumlah kantor DPC kemarin. Ibu-ibu minta pada kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedikasi of life-nya. Nah, dengan demikian maka kita benar-benar menjadi pejuang partai. Presiden Jokowi menegaskan tidak ikut campur terkait putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres minimal berumur 40 tahun atau berpengalaman menjadi kepala daerah. Sementara soal isu nama Gibran yang disebut bakal ikut Pilpres 2024, Presiden Jokowi menekankan urusan Capres-Cawapres kewenangan parpol. Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silakan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Almas Sakibiru, mahasiswa asal Solo yang menjadi penggugat syarat batas usia Capres dan Cawapres 40 tahun dan menambahkan syarat pengalaman sebagai kepala daerah, membantah mengajukan gugatan ke MK untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka di Pilpres. Anak Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Boyamin Saiman ini mengklaim tak ada intervensi di balik gugatan yang ia ajukan. Dengan keluarnya putusan MK, ia mempersilahkan Gibran untuk menggunakan kesempatan ini untuk maju di Pilpres atau tidak. Komentar seperti itu saya boleh menanggapi, ini nggak ada kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun. Ini murni dari niat saya sendiri, nggak ada intervensi pihak manapun, dan ya ini berjalan dengan apa adanya, nggak ada intervensi. Kalau ini ya kalau mau dibuat jalan Mas Gibran ya monggo, kalau enggak ya udah. Kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah selesai, udah gugatan, saya nggak mau ngotak-ngatik lagi. Udah. Kan yang disebut terus Mas Gibran ya? Ya karena kan saya orang Solo, otomatis kan saya merasakan dampaknya Mas Gibran ini langsung gitu kan. Kalau mungkin di luar sana mungkin banyak, tapi saya ya kurang tahu lah. Sebelum diputuskan MK terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan MK tak berwenang membuat aturan baru yang tidak diatur oleh konstitusi. Mahfud pun mengaku heran kenapa gugatan soal batas usia begitu lama diputuskan oleh MK. Menurut saya itu open legal policy. Yang menentukan itu adalah positif legislator. Positif legislator itu DPR dan pemerintah. Kalau Mahkamah Konstitusi itu kerjanya negatif
legislator. Artinya hanya membatalkan kalau sesuatu bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya, itu tidak pantas. Tapi tidak dilarang oleh konstitusi. MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi. Kalau ini tidak open legal policy, ada masalah yang harus segera diselesaikan. Apa alasannya? Itu harus jelas nanti di dalam putusannya. Menurut saya sederhana sih, kok terlalu lama memutus itu. Peneliti politik Yusof Ishak Institute, Made Supriyatna menyebut ada fenomena sangat aktifnya Jokowi untuk meneruskan kepemimpinannya. Made menyebut jika Gibran terpilih, maka bisa disebut pengaruh kekuatan Jokowi. Relaxation itu biasanya terjadi karena presidennya tahu persis situasinya bahwa sebentar lagi saya akan mundur, saya akan mempersiapkan jalan untuk pengganti saya. Yang terjadi sekarang, presiden yang seharusnya berada dalam lemdak sosial itu menjadi sangat dominan, hiperaktif, ya, untuk memperjuangkan kepentingannya. Orang melihat itu. Jadi Anda ingin mengatakan justru Presiden Jokowi seolah tidak ingin mengakhiri masa kepresidenan, justru makin dominan, aktif untuk terus mengeratkan, menguatkan. Ya, kalau saya melihat bahwa kalau seandainya Gibran menjadi cawapres dan kemudian menjadi wapres, ini adalah Jokowi's power by proxy. Jokowi's power by proxy. Ya. Jadi sebenarnya memang Presiden Jokowi masih berkuasa. Ya, dia bagaimanapun juga masih ingin untuk mempengaruhi politik ini. Peneliti politik Yusof Ishak Institute, Made Supriyatna menyebut bergabungnya putra Jokowi dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang didesain. Made menyebut Jokowi punya pengalaman mengeluarkan pernyataan politik yang berbeda dari kenyataan. Dalam politik itu tidak ada kebetulan, Mbak. Ya, itu yang pertama. Ya, bahwa ini semua tentu sudah diperhitungkan, sudah ada yang memperhitungkan langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Tidak pernah ada orang berpolitik itu karena semuanya itu menunggu nasib gitu ya, atau menunggu kejadian kemudian baru diantisipasi, direspons gitu. Enggak. Ya, ini tipikal politisi ya. Dalam catatan saya itu 6 bulan sebelum Gibran menjadi wali kota Solo, Pak Jokowi masih bilang bahwa anaknya tidak tertarik politik, anak-anaknya tidak ada yang tertarik politik. Ya, mereka lebih tertarik pada bisnis. Tapi 6 bulan kemudian apa yang terjadi? Menantunya dan anaknya menjadi calon wali kota. Dan mereka pun juga menjadi pengusaha, kan bukan pengusaha yang, ya maaf ya, saya tidak merendahkan, tetapi dibandingkan dengan banyak pengusaha-pengusaha seusia mereka dan lain sebagainya yang jauh lebih sukses gitu ya. Tapi pilihan menjadi politisi mungkin lebih menarik untuk mereka gitu. Dan itulah yang mereka lakukan. Ada blessing dan bahkan juga desain. Ya, bahwa presiden sendiri dengan orang-orang dekatnya itu memang ini by design. Ya, jadi tidak hanya karena kemampuan bahwa Pak saya mau begini gitu terus kemudian oh ya silahkan ya, enggak. Semua ini by design. Saya akan mencurigai sebagai tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa ya karena itu sudah keputusan kan. Tetapi bagaimanapun juga saya seperti publik juga itu pasti punya persepsi. Ya, bagaimanapun juga bahwa ini adalah sesuatu yang sudah dirancang sebelumnya untuk memuluskan keponaannya menjadi calon wakil presiden. Itu tidak bisa tidak. Sesaat lagi saudara, Israel bombardir permukiman di wilayah perbatasan Gaza dengan Lebanon. Informasi selengkapnya usai jeda. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman.
Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibakterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru, Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru, Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit pingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Mie sedap rawit pingit ayam jerit. Dari Wisma. X-Force. Militer Israel tak henti lancarkan serangan ke wilayah Gaza. Pada Senin waktu setempat, Israel bombardir permukiman di wilayah perbatasan Gaza dengan Lebanon. Israel merilis video di mana serangan roket militer Israel menghantam wilayah permukiman. Israel mengklaim tempat tersebut merupakan persembunyian pasukan Hamas. Akibat serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 4 orang. Hingga saat ini, pertempuran Israel dengan Hamas telah menewaskan lebih dari 4.000 orang. Usai menyatakan perang dengan Hamas, serangan militer Israel kian masif. Korban meninggal dari kedua pihak terus meningkat lebih dari 4.000 jiwa. Serangan udara Israel tak henti membombardir gedung permukiman di wilayah Gaza. Dilaporkan lebih dari 14.000 orang terluka akibat peperangan Israel dan Hamas. Tak hanya itu, warga yang tetap bertahan di jalur Gaza juga menderita akibat Israel mengepung serta menyetop pengiriman logistik di wilayah Gaza. Dan inilah visual dari atas di mana serangan udara Israel merusak kamp pengungsian Nuseirat di jalur Gaza. Beberapa bangunan di kamp itu hancur menjadi puing-puing. Belum diketahui jumlah korban jiwa akibat serangan ini. Korea Selatan unjuk kekuatan dalam acara pameran kedirgantaraan dan pertahanan Seoul. Selengkapnya usai jeda. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman.
Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik? Bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Baru mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Miswa. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik? Bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Korea Selatan unjuk kekuatan dalam acara pameran kedirgantaraan dan pertahanan Seoul. Jet tempur hingga tank diterjunkan dalam pameran. Atraksi dari jet tempur supersonik jenis KF-21 serta Black Eagles warnai langit Korea Selatan. Tak hanya jet, alat tempur lainnya seperti tank, jenis howitzer, serta sistem pertahanan udara untuk menangkis serangan rudal jarak jauh turut dipamerkan. Korea Selatan berharap adanya pameran ini bisa mendapatkan pangsa pasar ekspor senjata global yang lebih besar. 서울 아덱스는 항공우주와 방산기술의 현재와 미래를 한자리에서 볼 수 있는 국내 유일무이한 자리며 세계적인 관심을 끌고 있는 우리나라 산업이 더욱 도약할 기회이기도 합니다. Informasi tadi menutup Sapa Indonesia Malam. Jangan lupa ikuti perkembangan pemilu terkini hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Liviana Charlisa, terima kasih telah mengupdate informasi Anda di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati.
Pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda menyaksikan Kompas Update. Lantamal 8 Manado memusnahkan sejumlah barang ilegal yang merupakan barang bukti hasil operasi penegakan hukum laut oleh personel TNI Angkatan Laut di sejumlah pelabuhan di Provinsi Sulawesi Utara. Barang bukti yang dimusnahkan berupa minuman keras, 1.000 liter kosmetik tanpa izin edar dari Filipina, 5.000 paket, ratusan botol obat hewan ilegal, dan ribuan liter miras. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar dan selanjutnya ditimbun dalam tanah. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan kumpulan hasil operasi Gakumla selama 3 bulan terakhir. Demikian Kompas Update, terima kasih dan sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Prenagen kaya akan protein, omega 3 dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Jelang pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Jadi menurut Anda apakah pertemuan Sandiaga dan juga Ganjar Pranowo settingan? Saya kira pertemuan ini nggak mungkin kebetulan. Sebelumnya ke AHY, sekarang ke Ridwan Kamil. Ini sih nyalemen apa menurut Anda? Paling dominan itu harus bisa memberikan sumbangan elektoral. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat, pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Berusia paling Mahkamah Konstitusi tolak batas usia Capres-Cawapres 35 tahun. Namun orang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah boleh mencalonkan diri di Pilpres. Kami memperoleh informasi. KPK dan PPATK usut dugaan aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem hingga miliaran rupiah. Kereta cepat Jakarta-Bandung Wush resmi beroperasi 18 Oktober 2023. Pengamat transportasi publik soroti biaya pembengkakan proyek kereta cepat. Selengkapnya dalam laporan khusus. Malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Titik Pandang. Dipersembahkan oleh banyak pekerjaan rumah. Seperti apa kerja PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menuntaskan PR-PR di Jakarta ini? Saya akan langsung berbincang dengan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pak Heru, apa kabar? Apa kabar? Halo Bu, ini apa kabar? Bu Ika, Kepala Dinas Air DKI Jakarta. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Heru, Bu Ika. Saya izin ngobrol sama Pak Heru ya. Boleh. Ini lagi lihat apa Pak Heru? Pertama, ini SDA sedang melakukan pengerukan kali khusus Kali Ciliwung. Oke. Jadi bulan pengerukan Kali Ciliwung. Oke. Ngomong-ngomong Pak Heru, kalau saya ketemu Pak Heru ini kayaknya selalu pakai baju taktikal. Intermezzo dulu ya Pak Heru ya. Kenapa sih Pak? Penasaran. Ya, yang pertama simpel. Yang kedua, masa saya ke lapangan pakai batik? Ya kan juga sih, bener ya. Nggak cocok juga. Iya. Yang ketiga, saya masa pakai baju putih atau baju lain. Iya. Ya, memang jarang pakai baju dinas. Tapi saya pikir kalau bajunya itu ribet ya. Lebih baik ini simple, jalan ke lapangan, ngecek di lapangan, ya menggunakannya enak. Ngecek di lapangan termasuk ngecek sodetan Kali Ciliwung. Sebenarnya Pak Heru, biar masyarakat juga lebih paham, ya. Apa sih sodetan Ciliwung itu? Ya, ini kita berada di Kali Ciliwung. Nah, sebelah sana ini Kampung Melayu, dan inilah posisi disodet oleh Kementerian PU sepanjang kurang lebih 1,2 kilo, nyampe nanti ke Jakarta Timur. Ya, di sini masuk, terus airnya mengalir ke sana, sehingga ya nanti masuk ke arah Manggarai, ya kan, itu bisa berkurang. Jadi nanti kalau dia ini, kalau pintunya ini dia
temboknya ini otomatis kalau air sekian meter lebih tinggi dia akan melimpas. Oh, oke. Ini jadi salah satu solusi banjir di Jakarta. Dan air ke sana juga tetap ada, ya kan, supaya tetap terjaga aliran sungainya. Ini kan salah satu bagian untuk mengatasi banjir di ibu kota. Tapi saya mau bicara banyak lagi soal ini, Pak, termasuk PR lain Pak Heru di DKI Jakarta. Di sebelah sana boleh kita ngobrol lebih banyak ya, Pak ya? Yang pasti PR-nya banyak. Banyak banget ya PR-nya Pak Heru. Terima kasih banyak sudah berbincang di Kompas TV. Kita ini ada di sodetan Kali Ciliwung. Kalau saya di sini tuh jadi ingat Pak Heru, kan butuh proses lama ya, kurang lebih 11 tahun. Sempat mangkrak proyeknya, terkendala oleh pembebasan lahan saat itu, tapi dengan perjalanannya bisa diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada Juli lalu. Seperti apa Pak Heru perjalanannya? Ya, terima kasih. Yang pertama, sodetan itu sangat diperlukan untuk masyarakat Jakarta dalam mengatasi banjir. Saat itu 2012 kalau tidak salah Pak Joko Widodo, beliau sebagai gubernur menginisiasi untuk melakukan sodetan itu. Dan waktu berjalan tentunya banyak mungkin hal-hal kendala, saya tidak tahu saat itu ya. Lantas begitu saya masuk di tanggal 17 Oktober tahun lalu, salah satu tugas dari beliau adalah menyelesaikan atau mengatasi banjir. Nah, poinnya adalah salah satunya adalah selesaikan sodetan Kali Ciliwung. Nah, pada saat itu memang belum selesai dengan sempurna, dan sodetan yang sekarang Mbak Friska kita tempati ini kalau di ujung sananya belum selesai, kan tidak bisa digunakan. Nah, itu tentunya bersama dengan saya minta Pak Wali Kota, Pak Lurah, dan seluruh pejabat DKI, dibantu juga Pak Dandim dan Pak Polres Jakarta Timur untuk mensosialisasikan. Yang pertama adalah area itu adalah sangat dibutuhkan masyarakat untuk menyelesaikan banjir. Dan berikutnya ada 1-2 pemilik SPPT saat itu, ya kita jelaskan bahwa itu adalah bagian dari kewajiban. Nah, berikutnya juga masih ada beberapa warga yang tinggal di sana, kita berikan solusi, sebagian mereka mau pindah ke rumah susun. Ya, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik sampai sekarang. Tapi kalau kita lihat kan sekarang cuaca masih sangat panas ya Pak ya, masih belum musim hujan, tapi tentu harus diantisipasi. Sebenarnya seberapa signifikan sodetan Ciliwung ini bisa mengantisipasi banjir, terutama di wilayah hilir Ciliwung? Terutama sodetan ini adalah membagi arus sungai ya, sungai ke Ciliwung, lantas ke sodetan ke banjir Kanal Barat. Nah, kurang lebih itu bisa 50 kubik per detik, 50 meter kubik per detik. Nah, itu sangat membantu dalam salah satu mengatasi banjir. Selain juga di Jawa Barat, yang kemarin diresmikan oleh Bapak Presiden ada dua lokasi waduk di sana, itu juga ditampung dulu di sana, jadi sudah berkurang dari hilirnya, terus turun ke Jakarta, masuk ke Ciliwung, terbagi 2, yang masuk ke tadi sodetan kali banjir Kanal Timur, langsung sebagian adalah masuk di Ciliwung. Nah, tentunya sangat signifikan untuk bisa membantu mengurangi dampak banjir. Ini yang diharapkan ya, terutama ya, mudah-mudahan warga bisa teratasi banjirnya. Ya, sekitar Bukit Duri, sekitar Cawang, sekitar satu lagi di sekitar ya sepanjang Kali Ciliwung. Izinkan saya juga bertanya Pak, bagaimana kalau dengan normalisasi Ciliwung? Seberapa vital kalau normalisasi Ciliwung untuk mengatasi banjir di DKI dan dibandingkan dengan sodetan Ciliwung ini Pak? Ya. Kali Ciliwung tentunya merupakan bagian dari yang harus dinormalisasi. Sekarang ini DKI masih konsentrasi di 2 titik, Cilitan dan Rawajati. Nah, itu mudah-mudahan bisa selesai dengan BPN terkait dengan status tanahnya, dan kalau itu sudah selesai, nanti
pembayaran dilakukan sesuai dengan hak-haknya warga, lantas PUPR akan masuk. Dan untuk menangani banjir ini juga kan ada solusi terpadu, National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD. Nah, ini seperti apa NCICD ini diterapkan dan juga urgensinya NCICD ini seperti apa, Pak Heru? Pertama, NCICD itu salah satu adalah mengatasi dampak banjir atau ancaman banjir dari laut yang dinamakan ROP. Jadi air laut tinggi, daratan lebih rendah, maka NCICD itu patut dilaksanakan. Tentunya Pemda DKI akan melaksanakan ini secara bertahap, yang kurang lebih tahun depan sudah mulai, dan secara bertahap tentunya perlu waktu panjang ya, karena begitu panjang pantai utara Jakarta. Untuk banjir sudah ada kerja keras tadi yang dilakukan, Pak Heru. Berikutnya juga kan masih ada yang harus dituntaskan kalau kita bicara soal polusi dan juga tata kota. Penghijauan ini bagaimana yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, tapi dijawabnya izin usai jeda, Pak Heru. Kami akan segera kembali di Titik Pandang sesaat lagi. Buang, hilang. Buang, hilang. Buang, hilang. Nih, kalau kalian asal buang sampah sembarangan, sampahnya tuh nggak akan hilang, tapi nyangkut di pintu-pintu air dan menyumbat aliran air. Buang sampah sembarangan gini nih yang jadi salah satu penyebab banjir. Mulai dari diri sendiri, jaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan bersihkan saluran depan rumah. Jaga kota kita, tanggung jawab bersama.
Tunjukin Pak sampahnya. Anda masih menyaksikan Titik Pandang bersama saya Friska Clarissa dan PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi Hartono. Pak, bicara soal polusi udara, saya izin bacakan dulu datanya. Ini berdasarkan data ISPU per 15 Oktober. Kalau kita lihat daerah-daerah di DKI Jakarta, di Jakarta Timur misalnya indeks kualitas udaranya 132, Jakarta Utara 82, Jaksel 72, Jakbar juga 66. Artinya masih dikategorikan buruk. Apa yang jadi masalah utama Pak bisa terjadi seperti ini? Ya, pertama memang itu adalah polusi udara yang memang menjadi tantangan buat Pemda DKI, bahkan mungkin Jabodetabek. Di sisi lain itu yang kedua adalah memang cuaca yang panasnya luar biasa dan mungkin lebih panjang. Namun demikian Pemda DKI tidak mengabaikan itu, artinya berusaha supaya mengurangi dampak polusi itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, kami Pemda DKI membentuk Satgas, itu terdiri dari dinas-dinas terkait, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, yang setiap minggu diupdate. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya antara lain sesuai dengan hasil rapat di Menko Marves, setiap gedung-gedung tinggi bisa membantu mengurangi polusi dengan salah satu poinnya adalah water mist. Kalau ditanya signifikan tidak? Ya memang kalau dianggap kota Jakarta yang luas ini persentase ada. Tapi kalau kita usahakan dari segala sisi kan minimal kita bisa berusaha mengurangi satu. Yang kedua bersama Kementerian Lingkungan Hidup mengecek pabrik-pabrik yang memang polusinya melebihi dari ambang batas. Diberikan peringatan, diedukasi supaya mereka bisa untuk mengikuti aturan yang ada. Yang ketiga adalah tentunya dihimbau untuk masyarakat bisa beralih ke transportasi umum. Nah, yang kelima adalah jangka panjangnya penanaman pohon itu, menambah ruang terbuka hijau. Jadi berbagai item, berbagai sisi kita usahakan untuk bisa mengurangi polusi. Dan solusi jangka pendek sampai jangka panjang ini memang harus dilakukan bersama-sama. Sejauh ini progresnya seperti apa Pak? Contoh misalnya water mist, memang jangka pendek bisa terus. Namanya water mist ini tahun depan kan kita ketemu lagi musim kemarau. Akan berulang. Nah, jadi diusahakan kalau bisa sekomplit mungkin, sebanyak mungkin water mist itu ada. Yang berikutnya tadi bertahap kita mengurangi pabrik ataupun sesuatu yang berdampak melebihi tadi ambang polusi. Jangka panjangnya secara bertahap kita harus mengurangi kendaraan pribadi yang memang cukup tinggi kenaikannya kan. Kalau menurut informasi itu kalau kendaraan pribadi roda 4 tuh kenaikannya dari 4 juta menjadi 6 juta. Kurang lebih seperti itu. Jauh sekali lonjakannya itu. Ya, nah, secara bertahap tidak bisa langsung tahun ini atau tahun depan. Dan mengatasi polusi, mengatasi transportasi ini perlu kesinambungan terus-menerus. Ya tidak bisa jangka pendek terus kelihatan hasilnya. Untuk jangka panjang misalnya, ada juga kawasan unggulan dan Jumat menanam. Ini Pemprov DKI melihat akan signifikan juga kah untuk menangani polusi? Iya, tentunya ruang terbuka hijau itu tuntutan yang kita harus tambah. Nah, saya meminta kepada lurah camat untuk bisa terus bertambah ruang terbuka hijau, kecil maupun besar maupun sedang, biasanya secara bertahap. Nah, 1 tahun ini Pemda DKI sudah menanam pohon 77.363 pohon yang kita tanam. Nah, ruang terbuka hijau sudah 500 sekian ruang terbuka hijau yang kita tambah, kurang lebih 534 lokasi taman. Selain itu kita rawat juga taman-taman yang sudah ada, air petra dan yang lain kita revitalisasi, kita rawat supaya
tentunya taman itu bisa mendapatkan tambahan. Oke, jadi kalau ruang terbuka hijaunya sudah tadi ada tambahan 500 lebih, ini bisa jadi jumlah yang signifikan kalau kita bandingkan dengan sebelumnya ya. Maka dari itu setiap tahun kita harus menambah ruang terbuka hijau. Oke, jadi ini akan terus tidak berhenti sampai sekarang untuk ruang terbuka hijau. Maka ada namanya Jumat Menanam. Wali kota, bupati, teman-teman dinas harus melakukan itu, termasuk juga swasta. Tadi Pak Heru juga bilang bahwa ini bukan hanya tugasnya Pemprov DKI Jakarta, tidak bisa sendirian ya Pemprov. Pak Heru, bagaimana masyarakat bisa aktif berpartisipasi lebih dalam lagi untuk membuat ruang terbuka hijau? Swasta sudah banyak membantu, ada beberapa dan banyaklah swasta itu membantu menanam pohon bersama, lantas di tempat-tempat ruang terbuka hijau tempat mereka sendiri menanam. Cuma memang kan namanya menanam pohon belum kelihatan besarnya, belum kelihatan tumbuh. Tapi yang saya tanam itu pohon yang seperti ini nih, yang bisa 2 meter, 3 meteran sebelah Mbak Friska itu kita tanam. Mungkin 2-3 tahun lagi baru bisa mendapatkan dampak positifnya. Dan untuk lahan-lahan milik Pemprov DKI Jakarta itu memang diwajibkan itu ya Pak? Sudah pasti kita tanam. Sudah pasti, walaupun sudah ada tanaman yang ada pohon, kita tambahkan, kita rapatkan. Jadi yang misalnya jaraknya tadinya 5 meter, jaraknya 2 meter sudah ada pohon. Seperti milik Dinas Taman di Jagakarsa itu kan menambah kurang lebih sekian hektar, langsung kita tanam. Oke, dan menarik juga tadi soal Jumat Menanam, dikaitkan juga dengan ketahanan pangan. Apa sebenarnya yang bisa ditanam oleh masyarakat jenis-jenisnya Pak? Di dinas atau di DKI itu ada 2 sumber yang menanam pohon. Yang pertama adalah Dinas Taman, yang kedua adalah Dinas KPKP, itu terkait dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan seperti sayuran, termasuk juga tanaman yang menghasilkan buah-buahan. Nah kalau dilihat, ya tempat-tempat lahan kosong pasti kita tanam yang sayur-sayuran dan yang memang dibutuhkan atau menghasilkan buah dia. Nah itu udah banyak Mbak. Kalau dihitung itu mungkin bisa 4,3 juta pohon tanaman, maksud saya 4,3 juta tanaman. Jadi kalau kita bicara soal polusi ini kan beberapa waktu terakhir banyak dibicarakan masyarakat, dikeluhkan oleh masyarakat. Ini tidak bisa selesai dengan satu solusi saja ya Pak? Tidak bisa one single solution, tapi juga harus berkesinambungan. Sejauh ini koordinasi lintas kementerian lembaga dan juga Pemprov DKI Jakarta seperti apa? Pemerintah daerah dan pemerintah pusat? Tentunya khususnya Kementerian Lingkungan Hidup. Lantas yang berikutnya Kementerian Perhubungan membantu mengkonektivitas transportasi dengan pemerintah pusat. Ada sekarang sudah berjalan kereta api cepat, LRT Bekasi, LRT dari Bogor, toh DKI juga menambah juga nanti LRT yang Rawamangun sampai dengan Manggarai. Itu kan terus kita tingkatkan konektivitasnya supaya warga itu nyaman untuk menggunakan kendaraan umum. Nah iya, agar warga nyaman, kalau nyaman otomatis juga akan mengurangi polusi udara ya? Insya Allah bisa mereka tertarik untuk menggunakan kendaraan umum. Tidak kalah penting, selain polusi tadi kita sudah bicara banjir, tapi juga bagaimana pertumbuhan ekonomi dan stunting. Nah, untuk membahas ini, usai jeda kita akan bahas lebih banyak lagi masih dengan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Titik Pandang. Sesaat lagi.